Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 911, tiba-tiba kiri, tiba-tiba kanan, tiba-tiba kiri, tiba-tiba kanan, hebat. Fantastis. Duobao yang mulia, dipenuhi dengan kegembiraan, menyaksikan fenomena yang dipicu oleh formasi catur segalanya. Penelitiannya selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil ketika formasi itu berhasil ditembus. Awalnya, dia hanya punya sedikit harapan saat memasang formasi catur segalanya untuk dipecahkan oleh Yang Xiaotian, namun di luar dugaannya, Yang Xiaotian ternyata berhasil menerobosnya. Dalam kegembiraannya, dia tidak bisa menahan senyum pada Yang Xiaotian. Anak muda, kamu benar-benar hebat. Yang Xiaotian berdiri dan menangkupkan tinjunya dengan tangan yang lain, berkata, senior terlalu memujiku. Aku pernah membaca tentang metode untuk memecahkan formasi ini sebelumnya, itulah sebabnya aku bisa memecahkan formasi catur segalanya dengan begitu cepat. Setelah itu, Yang Xiaotian menjelaskan metode yang digunakannya untuk menghancurkan formasi tersebut kepada Yang Mulia Duobao. Serangan jari pedangnya tadi mungkin tampak sederhana, tetapi setiap jenis jari pedang berbeda dalam cara menyalurkan energi. Sedikit penyimpangan akan mencegahnya mengaktifkan mata formasi di dalam bidak catur. Setelah Duobao Venerable mencatat dan mempraktikkannya sendiri, dia memberikan Yang Xiaotian potongan terakhir tanah roh bawaan yang dimilikinya. Yang Xiaotian segera menggabungkan potongan tanah roh bawaan ke dalam tanah tempat pohon surgawi alam semesta primordial dibudidayakan. Seketika, pohon surgawi alam semesta primordial tampak jauh lebih kuat dan tumbuh lebih cepat daripada sebelumnya. Dengan penambahan potongan tanah roh bawaan, pohon surgawi alam semesta primordial dapat menghasilkan buah surgawi alam semesta primordial paling lama dalam 3 tahun. Terima kasih, senior. Karena tidak ada yang lain, junior ini akan pergi, kata Yang Xiaotian, mengepalkan tangan ke arah Yang Mulia Duobao. Perjalanan ke asosiasi perdagangan Duobao ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sempurna. Dan itu memang sukses besar. Melihat Yang Xiaotian hendak pergi, Yang Mulia Duobao berkata sambil tersenyum, si kecil, apakah kamu tertarik untuk tinggal? Tetap, Yang Xiaotian terkejut. Duobao Yang Mulia berkata sambil tersenyum, Anda cukup hebat. Jika Anda tinggal, kami, ayah dan anak, bisa saling bertukar pikiran tentang permainan Go dan pemurnian artefak. Tentu saja, ajakannya agar Yang Xiaotian tinggal memiliki motif lain. Sebelum menghancurkan formasi catur segalanya, Yang Mulia Duobao tidak terlalu memikirkan Yang Xiaotian, tetapi sekarang setelah Yang Xiaotian berhasil, dia menganggapnya semakin menyenangkan dipandang. Mendengar ini, Chen Keiying menatap Yang Xiaotian dengan ekspresi penuh harap. Yang Xiaotian menanggapi dengan senyuman dan mengepalkan tangan, terima kasih atas tawaranmu yang murah hati, senior. Aku ada beberapa hal yang harus kuurus akhir-akhir ini dan tidak bisa tinggal lama, tetapi jika aku punya waktu di masa mendatang, aku pasti akan kembali ke Asosiasi Perdagangan Duobao untuk bertukar pikiran denganmu tentang permainan Go dan pemurnian artefak. Chen Keiying tak dapat menahan diri untuk tidak terlihat sedikit kecewa. Duobao Yang Mulia, dalam hati menyesal, berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu ini kesepakatannya. Dia kemudian menoleh ke Chen Keiying, Yinger, tolong antar tuan muda istana keluar. Chen Keiying mengangguk dan kemudian secara pribadi mengantar Yang Xiaotian keluar dari Asosiasi Perdagangan Duobao. Namun, dia tidak banyak bicara saat keluar. Setelah meninggalkan Asosiasi Perdagangan Duobao, Chen Keiying berkata kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum, jika Anda ingin membeli sesuatu, Tuan Muda Mansion, Anda dipersilakan untuk menemui saya di Asosiasi Perdagangan Duobao. Kemudian dia menyerahkan kartu VIP emas ungu kepadanya, ini adalah kartu keanggotaan tingkat tertinggi asosiasi kami. Dengan ini, Anda dapat menikmati diskon 30% untuk pembelian berikutnya. Yang Xiaotian ragu-ragu sejenak, lalu menerima kartu VIP dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Nona Chen. Juga, kamu harus berhati-hati terhadap klan Dewa Makanan, Chen Keiying mengingatkan. Dimengerti, jawab Yang Xiaotian sambil mengepalkan tangan, Nona Chen, selamat tinggal. Ia kemudian terbang ke angkasa. Chen Keiying memperhatikan kepergian Yang Xiaotian dengan perasaan kehilangan. Setelah meninggalkan Asosiasi Perdagangan Duobao, Yang Xiaotian pergi ke tempat terpencil dan mengambil sepotong besi surgawi Hanhai. Ia kemudian menggunakan kuali surgawi naga hijau untuk melelehkannya kembali dan memperbaiki celah di lambung kapal Hanhai. Akan tetapi,
Potongan besi surgawi Han Hai itu masih belum mencukupi, dan celahnya hanya terisi setengah. Yang Xiaotian mengaktifkan kembali perahu Han Hai dan terbang beberapa saat. Akhirnya, perahu Han Hai menghentikan naik turunnya yang tidak menentu, tetapi masih berputar dari satu sisi ke sisi lain. Hal ini membuat Yang Xiaotian agak terdiam. Untungnya, perahu itu tidak lagi tersentak naik turun, sebaliknya, sensasi melayang sesaat dan terjun ke laut sesaat kemudian benar-benar tak tertahankan. Maka, Yang Xiaotian mengarahkan perahu Han Hai ke kiri dan kanan, terbang menuju lembah rahasia surgawi. Berbelok ke kiri dan ke kanan. Berbelok ke kiri dan ke kanan. Dari sudut pandang manapun, gerakan itu menyerupai seorang wanita yang memutar pinggulnya, melaju ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Di dalam kapal, Yang Xiaotian mengeluarkan teknik melahap surga kekacauan dan membolak-baliknya dari awal hingga akhir sekali lagi, lalu mulai mengoperasikan teknik melahap surga kekacauan. Seketika, dua jiwa bela diri Yang Xiaotian yang kuat terbang keluar, melahap energi spiritual alam dengan kecepatan yang sangat mencengangkan dan benar-benar membuat tercengang. Dalam perjalanannya, Yang Xiaotian mencoba mengoperasikan teknik pemakan surga kekacauan dan teknik naga awal kuno bersama dengan 4 teknik kultivasi lainnya. Pada awalnya, dia tidak berhasil, tetapi setelah beberapa hari, pada saat Yang Xiaotian tiba di lembah rahasia surgawi, dia akhirnya berhasil mengoperasikan keempat teknik kultivasi secara bersamaan. Ketika dia tiba di lembah rahasia surgawi, pintu masuknya dikelilingi oleh banyak individu kuat. Yang Xiaotian baru mengetahuinya setelah bertanya bahwa tidak lama setelah pelelangan berakhir, lembah rahasia surgawi memancarkan cahaya mistis 9 warna, yang menunjukkan munculnya harta karun tertinggi, itulah sebabnya banyak tokoh kuat bergegas ke lembah rahasia surgawi. Namun, beberapa ahli dari klan Dewa Makanan juga telah memasuki lembah rahasia surgawi. Mengetahui bahwa klan Dewa Makanan berada di lembah tersebut, banyak tokoh kuat tidak berani masuk setelah tiba, sehingga banyak yang berlama-lama di luar lembah. Apakah kamu tahu berapa banyak orang dari klan Dewa Makanan yang datang? Yang Xiaotian dengan santai bertanya kepada salah satu dari mereka. Saya hanya mendengar 4, jawab pakar klan. 4 orang. Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk mengingat keempat anggota muda klan Dewa Makanan yang dilihatnya di lelang Asosiasi Perdagangan Duobao. Karena tempat ini tidak jauh dari Asosiasi Perdagangan Duobao, tampaknya keempat orang yang memasuki lembah rahasia surgawi adalah anggota muda dari klan Dewa Makanan. Sebaiknya kau tidak memasuki lembah rahasia surgawi, kawan, untuk menghindari provokasi klan Dewa Makanan, pakar klan itu dengan ramah menasihati Yang Xiaotian, dan menambahkan, keempat orang itu tidak perlu ditakuti, tetapi yang menakutkan adalah dukungan mereka, klan Dewa Makanan yang luas. Kudengar putri ketujuh dari kerajaan surgawi abadi juga memasuki lembah rahasia surgawi beberapa hari yang lalu, aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Putri ketujuh juga memasuki lembah rahasia surgawi. Yang Xiaotian terkejut. Pakar itu mengangguk dan berkata, bukan hanya putri ketujuh, tetapi juga Hong Feng dari Istana Dewa Langit dan Bumi, serta Dong Fangao, ikut masuk bersama. Ia melanjutkan, aku penasaran apakah mereka akan bertemu dengan keempat orang dari klan Dewa Makanan itu. Jika mereka bertemu, aku khawatir peluangnya tidak berpihak pada mereka. Keempat orang dari klan Dewa Makanan itu sangat kuat, mereka mungkin berada di tingkat ketujuh Raja Dewa. Meskipun putri ketujuh dan Hong Feng kuat, aku khawatir mereka tidak sebanding dengan keempat orang dari klan Dewa Makanan. Mendengar ini, Yang Xiaotian segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke lembah rahasia surgawi, menghilang dalam sekejap mata. Pakar klan itu hendak bicara ketika dia melihat Yang Xiaotian lenyap di depan matanya, membuatnya tercengang. Setelah menyerbu ke lembah rahasia surgawi, Yang Xiaotian terbang lebih dalam ke dalamnya. Namun, lembah rahasia surgawi itu penuh dengan larangan, dan Yang Xiaotian tidak berani ceroboh, mengaktifkan 17 segel kaisar surgawi di alisnya. Namun, saat ia menghadapi pembatasan yang semakin kuat, Yang Xiaotian mendapati efek dari 17 segel kaisar surgawi semakin melemah. Karena terpaksa, ia melambaikan tangannya, memunculkan satu peta formasi demi satu. Di balik peta formasi, pembatasan di sekitar lembah rahasia surgawi semuanya muncul dalam benaknya. Yang Xiaotian terus terbang sambil memperluas kekuatan jiwanya. Hanya saja lembah rahasia surgawi terlalu luas, menemukan gurunya Hong Feng dan yang lainnya tidak akan mungkin dalam waktu singkat. Berjam-jam berlalu, dan Yang Xiaotian masih tidak bisa merasakan kehadiran gurunya Hong Feng dan yang lainnya. Yang Xiaotian tidak dapat menahan perasaan gelisah.
Meskipun area pencarian semakin menyempit, dia tetap tidak bisa merasakan kehadiran tuannya, Hong Feng dan yang lainnya, karena dia khawatir nasib mereka lebih suram daripada penuh harapan. Bab 912, formasi ini benar-benar tidak bisa ditembus tepat saat Yang Xiaotian merasa cemas dan gelisah. Tiba-tiba, fluktuasi kekuatan yang hebat terpancar dari depan. Apa ini? Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke depan, lalu dia buru-buru terbang menuju sumber gangguan itu. Fluktuasi kuat yang datang dari depan menunjukkan bahwa para pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi sedang saling bentrok. Terlebih lagi, salah satu dari mereka memegang kekuatan surgawi kegelapan. Putri ketujuh Huang Yan adalah Dewa Kegelapan. Benar saja, saat Yang Xiaotian melesat maju, dia merasakan gelombang kuat pedang ki penetrasi langit lainnya. Itu guru. Yang Xiaotian terbang maju dengan sekuat tenaganya. Namun, di dalam lembah rahasia surgawi, dengan berbagai batasannya, Yang Xiaotian harus terus-menerus menghindarinya, yang sangat mengganggu kecepatannya. Pada saat ini, di medan pegunungan di depan, Putri ketujuh Huang Yan, Hong Feng, dan Dong Fangao bergabung untuk bertempur melawan anggota muda klan Dewa Makanan. 3 anggota klan Dewa Makanan lainnya berdiri di samping, tidak menggerakkan satu jari pun, melainkan memperhatikan Huang Yan dan yang lain dengan tatapan mengejek, seakan-akan sedang melihat mangsa kecil yang menunggu untuk ditangkap. Sekalipun sudah mengerahkan segenap kemampuan mereka, Huang Yan, Hong Feng, dan Dong Fangao, tidak dapat mengalahkan pemuda klan Dewa Makanan yang berada di alam Raja Surgawi tingkat ketujuh, beberapa alam kecil di atas mereka, karenanya mereka benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pemuda klan Dewa Makanan tidak terburu-buru untuk membunuh Huang Yan dan teman-temannya. Aku tidak menyangka akan bertemu 3 murid dengan keilahian surgawi di sini. Kalian pasti termasuk murid yang direkrut oleh Istana Surgawi Langit dan Bumi kali ini. Pemuda klan Dewa Makanan itu berbicara dengan nada meremehkan. Kalian mungkin kuat dalam pertempuran, tetapi sayangnya, alam kalian terlalu rendah. Betapapun kerasnya kau melawan, itu akan sia-sia. Kamu ditakdirkan untuk mati. Sambil berkata demikian, dia memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Pemuda klan Dewa Makanan lainnya tertawa, kami baru saja berpesta dengan beberapa murid dari keluarga kekaisaran kerajaan surgawi abadi. Daging mereka lesat. Tubuh surgawi yang kalian bertiga miliki lebih kuat dari mereka, jadi daging kalian pasti lebih lesat. Tapi kita berempat, dan mereka hanya bertiga. Bagaimana kita membagi mereka? Pemuda klan Dewa Makanan yang ketiga tertawa, itu mudah. Untuk wanita, kita masing-masing dapat mengambil setengahnya, aku ingin sisi kiri. Para anggota muda klan Dewa Makanan pun memutuskan bagaimana mereka akan membagi dan memakan Huang Yan dan teman-temannya. Seolah-olah Huang Yan dan yang lainnya adalah daging ikan di talenan mereka. Mendengar mereka ingin mencabik-cabiknya, wajah cantik Huang Yan menjadi agak pucat. Baiklah, si Tianhai, jangan main-main lagi. 3 orang yang berdiri di samping memperhatikannya sebentar dan merasa bosan, lalu berkata kepada pemuda klan Dewa Makanan yang hendak menyerang, habisi mereka dengan cepat. Tapi jangan bunuh mereka. Biarkan mereka bernafas sebentar. Jika mereka mati, mereka tidak akan enak lagi. Pemuda klan Dewa Makanan yang menyerang itu tersenyum, jangan khawatir, mereka tidak akan mati. Sambil berkata demikian, dia tiba-tiba menamparkan tangannya ke arah Huang Yan, Hong Feng, dan Dong Fangao. Sebuah telapak tangan iblis yang besar, dingin, dan berbayang langsung melesat ke arah ketiganya. Kekuatan telapak tangan iblis itu sangat besar, langsung menembus pertahanan ketiganya. Wajah Huang Yan, Hong Feng, dan Dong Fangao berubah drastis, karena mereka akan terkena kekuatan telapak tangan itu. Tiba-tiba, pedang Qi melesat di udara, tiba dalam sekejap. Ia segera mengiris di menpalem yang dingin dan gelap. Semua orang tercengang, hanya melihat sesosok tubuh berpakaian biru melesat di udara dengan kecepatan luar biasa, tiba di hadapan mereka dalam sekejap mata. Mengenali sosok berbaju biru itu, wajah cantik Huang Yan berseri-seri karena kegembiraan, adik Yang. Hong Feng dan Dong Fangao juga sangat gembira, seluruh tubuh mereka menjadi rileks. Pendatang itu memang Yang Xiaotian. Mendengar Huang Yan memanggil Yang Xiaotian dengan sebutan saudara muda Yang, pemuda klan Dewa Makanan yang menyerang itu mencibir, satu lagi yang akan mati. Seorang pemuda lain dari klan Dewa Makanan tertawa dan berkata, ini dia satu, pas untuk kita berempat, masing-masing satu. Akan tetapi, belum sempat dia selesai bicara, langit dan bumi bergetar hebat, dan kegelapan yang mengerikan keluar dari dalam diri Yang Xiaotian.
Kekacauan pun terjadi. Kegelapan melahap langit dan menelan bumi. Cahaya surgawi mengalir ke seluruh tubuh Yang Xiaotian saat dia mengaktifkan keempat tubuh surgawi penentang surga, mengayunkan pedang surgawi langit dan bumi. Alam prestasi kecil dari domain pedang langit dan bumi muncul. Ruang angkasa menyelimuti mereka bertiga dalam sekejap. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dengan dahsyat, meledak ke arah ketiga pria itu. Wajah mereka berubah drastis saat mereka mencoba untuk bergerak, tetapi mereka masih selangkah terlalu lambat. Lapisan Qi pedang menembus tubuh surgawi ketiga pria itu. Bahkan lapisan pembatasan pada zirah surgawi mereka tidak berguna, tidak mampu bertahan melawan Qi pedang dari domain pedang alam prestasi kecil. Ketiga pria itu membelalakan mata tak percaya saat melihat Yang Xiaotian. Kemudian, lubang-lubang akibat pedang muncul di sekujur tubuh mereka, dan mereka pun jatuh. Ketiganya adalah murid langsung dari klan Dewa Makanan dengan garis keturunan tubuh surgawi pemakan yang sangat murni dan pertahanan yang mencengangkan, tetapi bahkan tubuh surgawi pemakan yang murni dan pertahanan yang mengagumkan tidak dapat menghentikan Qi pedang dari alam pencapaian kecil dari domain pedang langit dan bumi. Bukan hanya anggota klan Dewa Makanan yang tersisa menjadi pucat karena terkejut, tetapi Huang Yan, Hong Feng, dan Dong Fang Ao juga terkejut. Hanya beberapa tahun berlalu sejak pertarungan Yang Xiaotian dengan Lin Wei, dan hanya dalam beberapa tahun saja, kekuatan Yang Xiaotian telah meningkat pesat sehingga dengan satu tebasan pedang, ia dengan mudah melenyapkan tiga anggota Raja Surgawi di tingkat ketujuh. Ketiga orang yang berada di tingkat ketujuh Raja Surgawi ini bukanlah orang biasa, mereka adalah murid langsung dari klan Dewa Makanan yang memiliki tubuh surgawi pemakan. Siapakah kamu? Murid yang tersisa dari klan Dewa Makanan bertanya, menatap Yang Xiaotian dengan semangat yang gelisah, dan pada keilahian kegelapan kekacauan yang tergantung di langit. Bukankah kalian semua mengatakan akan melahapku hidup-hidup begitu aku meninggalkan pelelangan? Yang Xiaotian berbicara. Itu kamu. Wajah yang lain berubah. Awalnya, mereka berencana untuk bertindak segera setelah lelang berakhir, tetapi setelah lelang, Yang Xiaotian dibawa pergi oleh Asosiasi Perdagangan Duobao, dan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bertindak. Yang Xiaotian tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan pihak lain, dan pedang surgawi langit dan bumi diayunkan sekali lagi. Pedang Qi yang ganas dari domain pedang langit dan bumi meledak sekali lagi. Tepat saat murid dari klan Dewa Makanan itu hendak mengklaim garis keturunannya sebagai keturunan leluhur kuno tertentu dari klan Dewa Makanan, dia dibombardir oleh pedang Qi ratusan dan ribuan kali. Seperti ketiga pria sebelumnya, dia jatuh ke genangan darah. Keempat pria itu, bahkan tanpa sempat menggunakan tubuh surgawi pemakan mereka, dibunuh dengan bersih oleh Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menghampiri Hong Feng dan kedua wanita itu, lalu berkata, "Guru, kakak senior, apakah kalian baik-baik saja?" "Kami baik-baik saja," Hong Feng meninju bahu Yang Xiaotian pelan dan tersenyum. "Anak muda, kami tidak melihatmu selama beberapa tahun, dan kekuatanmu telah tumbuh hingga tahap ini." Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, "Saya hanya menyerap pengobatan surgawi lebih cepat daripada orang lain, itu saja." Hong Feng dan yang lainnya terdiam. Apakah ini sedikit lebih cepat? Setelah itu, Yang Xiaotian bertanya kepada ketiganya bagaimana mereka bisa berada di lembah rahasia surgawi. Ternyata ketiganya telah menerima tugas dari Istana Surgawi dan Bumi dan datang ke lembah untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, tugas yang mereka ambil tidak terkait dengan kayu surgawi rahasia surgawi, tetapi untuk menemukan obat surgawi lainnya. Mereka telah menemukan obat surgawi yang dibutuhkan untuk tugas itu, tetapi ketika mereka hendak meninggalkan lembah rahasia surgawi, mereka secara tak terduga bertemu dengan 4 anggota klan Dewa Makanan. Ketika ketiganya mengetahui bahwa Yang Xiaotian datang ke sini untuk mendapatkan kayu surgawi rahasia surgawi, mereka semua mengernyitkan dahi. "Xiaotian, kayu surgawi rahasia surgawi berada di dalam formasi surgawi rahasia surgawi, yang sama sekali tidak dapat ditembus dan terlalu berbahaya," kata Hong Feng. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, cahaya aneh 9 warna melesat ke langit dari kedalaman lembah rahasia surgawi. Bab 913, Klan Bayangan Surgawi, Istana Kaisar Surgawi disertai cahaya aneh 9 warna, energi dahsyat meliputi langit dan bumi. Jelas, harta karun langka telah muncul. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu. Dia mengumpulkan artefak surgawi luar angkasa dari keempat anggota klan Dewa Makanan. Api surgawi membakar mayat mereka, lalu dia terbang bersama Hong Feng dan beberapa orang lainnya menuju bagian terdalam lembah rahasia surgawi. Setelah melewati lapisan demi lapisan larangan Great Array,
mereka akhirnya tiba di bagian terdalam lembah rahasia surgawi. Di luar titik itu terletak formasi surgawi rahasia surgawi. Saat mereka tiba, area di luar formasi surgawi rahasia surgawi sudah dipenuhi oleh sosok-sosok kuat dari segala arah. Tokoh-tokoh terkemuka ini termasuk anggota keluarga kerajaan dari berbagai kekaisaran, perwakilan dari sekte super besar, dan individu dari keluarga bangsawan kuno. Namun, saat cahaya 9 warna terus memancar keluar dari dalam formasi surgawi rahasia surgawi, kerumunan orang tidak berani memasukinya dan hanya berdiri di luar, menonton. Saat cahaya 9 warna itu bertambah kuat dan aroma aneh terus menyebar, akhirnya beberapa master tidak dapat menahan godaan dan menyerbu ke dalam formasi surgawi satu demi satu. Namun, baru saja mereka memasuki formasi surgawi rahasia surgawi, beberapa teriakan terdengar, diikuti oleh keheningan. Jelas saja, beberapa orang yang baru saja masuk semuanya telah binasa dalam formasi surgawi rahasia surgawi. Master-master lain yang hendak masuk pun terkejut dan takut hingga menghentikan langkah mereka. Tepat saat semua orang berdiri terpaku karena takjub, tiba-tiba beberapa sosok menerobos langit dan datang. Para pendatang baru itu semuanya mengenakan jubah brokat hitam, seluruh tubuh mereka memancarkan aura dingin. Melihat siapa yang datang, seorang tetua berubah warna, klan bayangan surgawi. Mendengar seruan si tua itu, raut wajah para guru lainnya berubah drastis. Klan Dewa Makanan telah muncul, dan sekarang klan bayangan surgawi juga. Jika klan Dewa Makanan dikenal sebagai suku yang paling haus darah dan kejam di antara suku-suku di domain surgawi, maka klan bayangan surgawi adalah yang paling misterius dan sulit dipahami. Klan Dewa Makanan memiliki tubuh surgawi pemakan, sementara klan bayangan surgawi memiliki tubuh surgawi bayangan ilusi. Begitu tubuh surgawi bayangan ilusi diaktifkan, seluruh tubuh seseorang dapat menjadi ilusi dan tidak berwujud, tidak dapat dipahami dan tidak dapat diprediksi. Setelah tubuh surgawi ini diaktifkan, ia bahkan dapat mengabaikan serangan dari banyak kekuatan pembatasan susunan besar. Disinilah kekuatan tubuh surgawi ini sebenarnya berada. Namun, seperti klan Dewa Makanan, klan bayangan surgawi jarang muncul, dan terakhir kali mereka muncul adalah sejuta tahun yang lalu. Tanpa diduga, setelah sejuta tahun, klan bayangan surgawi kini telah muncul. Jika klan Dewa Makanan muncul untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan Gunung Dao Surgawi, mungkinkah klan bayangan surgawi juga berencana untuk ikut serta? Itu bukan hal yang mustahil. Banyak orang mengatakan bahwa artefak surgawi kekacauan mungkin muncul kali ini di Gunung Dao Surgawi. Apa? Artefak surgawi kekacauan? Banyak orang terkejut. Kekuatan artefak surgawi kekacauan sungguh menggemparkan dan menghancurkan dunia. Jika Gunung Dao Surgawi mengungkap artefak surgawi kekacauan, itu tentu akan menjadi berita yang mengejutkan. Yang Xiao Tian juga terkejut. Gunung Dao Surgawi akan mengungkapkan artefak surgawi kekacauan. Tak heran klan Dewa Makanan rela mempertaruhkan pertempuran besar dengan Istana Surgawi Langit dan Bumi agar para pengikutnya dapat ikut serta dalam pertempuran memperebutkan Gunung Dao Surgawi ini. Bukan hanya klan bayangan surgawi, Istana Kaisar Surgawi juga telah muncul. Istana Kaisar Surgawi. Kerumunan kembali dibuat ribut. Hati Yang Xiao Tian pun tergerak. Istana Kaisar Surgawi. Karena telah berada di domain surgawi selama beberapa waktu, dia menyadari Istana Kaisar Surgawi, leluhur Istana Kaisar Surgawi tidak lain adalah Kaisar Surgawi yang sunyi dari domain surgawi. Setelah tiba di domain surgawi, Kaisar Surgawi yang sunyi kemudian mendirikan Istana Kaisar Surgawi. Meskipun Istana Kaisar Surgawi jarang muncul, kekuatannya tidak diragukan lagi. Apakah Istana Kaisar Surgawi juga akan muncul? Yang Xiao Tian merasakan campuran emosi yang kompleks. Di domain Desolate, dia merupakan Kaisar Surgawi ke-18 dari Pengadilan Surgawi, sedangkan Kaisar Surgawi Desolate merupakan Kaisar Surgawi pertama dari Pengadilan Surgawi. Banyak Kaisar Surgawi dari Istana Surgawi Benua Zongtian bergabung dengan Istana Kaisar Surgawi setelah tiba di domain Surgawi. Hubungannya dengan Istana Kaisar Surgawi dapat dikatakan sangat mendalam. Setelah beberapa ahli dari klan bayangan Surgawi tiba, mereka mengamati kerumunan, pandangan mereka sejenak tertuju pada Hong Feng dan Huang Yan, yang, bersama dengan Dong Fang Ao, semuanya mengenakan jubah murid sekte dalam dari Rumah Surgawi Langit dan Bumi. Mengingat kedudukan Rumah Surgawi Langit dan Bumi di wilayah Surgawi, pengikut sekte dalamnya menarik banyak perhatian kemanapun mereka pergi. Setelah anggota klan bayangan Surgawi melirik semua orang, mereka berjalan langsung ke depan formasi Surgawi Rahasia Surgawi.
Tubuh mereka kemudian melonjak dengan cahaya, dan mereka mulai kabur, perlahan berubah menjadi bayangan. Banyak orang yang melihat tubuh surgawi bayangan ilusi dari klan bayangan surgawi untuk pertama kalinya dan benar-benar takjub. Sekarang sebagai bayangan, beberapa anggota klan bayangan surgawi melayang ke formasi surgawi rahasia surgawi. Para ahli sebelumnya yang berhasil menerobos ke dalam formasi surgawi rahasia surgawi dengan cepat menemui ajal mereka di dalamnya, tetapi kali ini, setelah para ahli dari klan bayangan surgawi ini masuk, tidak terdengar lagi jeritan kesakitan. Tubuh surgawi bayangan ilusi dari klan bayangan surgawi benar-benar kuat. Ia bahkan dapat menghindari serangan larangan arai besar dari formasi surgawi rahasia surgawi. Itu belum tentu terjadi. Meskipun tubuh surgawi bayangan ilusi kuat, ia hanya dapat menghindari serangan dari kekuatan penghalang luar formasi surgawi rahasia surgawi. Begitu berada jauh di dalam, bahkan tubuh surgawi bayangan ilusi pun menjadi tidak berguna. Aku ingin tahu harta karun apa yang dimiliki oleh cahaya aneh 9 warna itu. Aku khawatir cahaya itu akan jatuh ke tangan beberapa anggota klan bayangan surgawi itu. Kerumunan orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Setelah anggota klan bayangan surgawi memasuki formasi surgawi rahasia surgawi, Yang Xiaotian dengan cepat melesat masuk ke dalam formasi juga. Karena Hong Feng dan Huang Yan tidak percaya diri, mereka menunggu di luar formasi surgawi rahasia surgawi untuk Yang Xiaotian. Sebelum memasuki formasi, Hong Feng dan Huang Yan menginstruksikan Yang Xiaotian untuk sangat berhati-hati. Begitu berada di dalam formasi surgawi rahasia surgawi, Yang Xiaotian mengikuti metode yang dijelaskan oleh Raja Iblis Kekacauan, melambaikan tangannya untuk memadatkan peta formasi misterius, yang melindunginya dan memungkinkannya menghindari batasan dalam formasi satu persatu. Namun, untuk berhati-hati, Yang Xiaotian masih memanggil Sun Divine Armor. Saat ia terbang maju, cahaya aneh 9 warna itu tumbuh semakin kuat. Aliran energi terus mengalir keluar dari area cahaya aneh ini. Apa ini? Itu adalah teratai suci takdir, kata Guru Ding. Selain itu, teratai suci takdir ini berevolusi menjadi teratai suci takdir primordial. Seperti dugaanku, itu adalah teratai suci takdir. Dan itu berevolusi menjadi teratai suci takdir primordial, Yang Xiaotian merasa gembira. Tampaknya teratai suci takdir ini ditanam oleh penguasa takdir di zaman kuno, dan setelah bertahun-tahun, ia berevolusi menjadi teratai suci takdir primordial. Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian, ia tiba di depan sebuah daerah pegunungan. Tidak jauh di balik gunung itu terdapat sebuah danau, dan di tengah danau, teratai suci takdir mekar dengan lapisan cahaya aneh 9 warna. Teratai suci memiliki 9 kelopak, masing-masing kelopak berkilau dengan jenis cahayanya sendiri, yang tampaknya mewakili takdir yang berbeda. Akan tetapi, kawasan pegunungan di depan danau itu dibatasi oleh batasan-batasan yang amat mengerikan, yang telah menghentikan beberapa ahli klan bayangan surgawi yang telah datang sebelumnya. Para anggota klan bayangan surgawi tidak menyangka akan ada seseorang yang mampu mengikuti mereka dari dekat sampai ke tempat ini. Karena Yang Xiaotian tidak menyembunyikan auranya, saat mereka melihat dia hanya berada di lapisan ketiga Master Surgawi, mereka semakin tercengang. Larangan formasi surgawi rahasia surgawi sangat menakutkan, sehingga banyak orang di lapisan pertama Raja Surgawi tidak dapat menembus 100 meter. Namun, Yang Xiaotian, seorang guru surgawi lapisan ketiga, telah berhasil menerobos ke titik ini. Mereka tak dapat menahan diri untuk tidak memfokuskan pandangan mereka pada peta formasi yang mengelilingi Yang Xiaotian. Apakah itu diagram formasi iblis Sein kebenaran? Salah satu dari mereka bertanya dengan heran. Diagram formasi iblis Sein kebenaran. Yang lain berseru kaget. Nak, di mana kau mempelajari diagram formasi Sein iblis kebenaran ini? Katakan padaku metode untuk memadatkan peta formasi ini. Salah satu dari mereka menuntut sambil mengulurkan tangan untuk meraih Yang Xiaotian, katakan padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Bab 914 Penguasa Takdir. Saat ahli klan bayangan surgawi menerjang dengan ganas dengan cakar, Yang Xiaotian mendengus dingin, membiarkan lawan mencengkeramnya. Saat tangan lawan mendarat di bahunya bergetar dan membuat penyerang terlempar mundur. Anggota klan bayangan surgawi itu jatuh ke tanah yang jauh, memuntahkan seteguk darah dan menatap Yang Xiaotian dengan kaget. Ketiga orang lainnya tercengang, tidak mempercayai mata mereka. Yang Xiaotian menatap dingin ke arah mereka berempat. Sama seperti keempat orang dari klan Dewa Makanan,
Mereka hanya berada di tingkat ketujuh Raja Surgawi. Mereka berhasil mencapai sejauh ini hanya dengan mengandalkan kemampuan tubuh surgawi bayangan ilusi untuk menghindari serangan samping dari kekuatan penghalang formasi surgawi rahasia surgawi. Setelah ambruk ke tanah, ahli klan bayangan surgawi itu berusaha berdiri dan menatap Yang Xiaotian dengan campuran keterkejutan dan kemarahan. Siapa kamu? Wah, teratai suci takdir primordial bukanlah sesuatu yang bisa kau idamkan. Salah satu dari mereka berkata dengan tatapan membunuh, hendak bergerak, ketika tiba-tiba Yang Xiaotian menyatakan, aku leluhurmu. Setelah selesai berbicara, pedang surgawi langit dan bumi muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya lagi. 4 Dewa Agung muncul. Wilayah pedang langit dan bumi meluas seketika, menyelimuti mereka berempat. Merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari Yang Xiaotian, wajah keempat anggota klan bayangan surgawi berubah drastis. 4 tubuh surgawi penentang surga yang hebat. Kamu adalah Yang Xiaotian. Mereka akhirnya menyadari siapa pemuda di hadapan mereka. Yang Xiaotian, meskipun kekuatan tempurmu sangat hebat, kamu hanya berada di alam master surgawi. Aku tidak percaya bahwa kami berempat, yang semuanya berada di alam Raja Surgawi tingkat ketujuh, tidak akan mampu mengalahkanmu. Tubuh surgawi bayangan ilusi. Hantu Dewa Ilusi. Keempatnya secara bersamaan tubuh surgawi bayangan ilusi mereka hingga maksimal, seketika memasuki kondisi ilusi. Dalam keadaan ilusi, tubuh surgawi bayangan ilusi tidak hanya dapat menghindari serangan kekuatan penghalang dari Grand Array, tetapi juga serangan apapun dari lawan. Kami memiliki tubuh surgawi bayangan ilusi, kalian tidak dapat menyakiti kami. Teriak salah satu dari mereka. Namun, dia baru saja selesai berbicara ketika Dewa Waktu di belakang Yang Xiaotian meledak dengan lapisan-lapisan kekuatan waktu. Di bawah pengaruh lapisan-lapisan ini, mereka yang telah memasuki kondisi ilusi muncul kembali dari kehampaan. Belum sempat mereka muncul, ki pedang yang mengamuk dari domain pedang menghantam mereka. Bayangan ilusi. Segel Dewa Ilusi. Saat pedang ki langit dan bumi yang mengamuk menyerang, mereka meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan panik kekuatan penuh mereka, menggunakan teknik gerakan bayangan ilusi, tubuh mereka lenyap, meninggalkan langit yang penuh dengan ilusi. Semua ilusi mengayunkan tangan mereka, membentuk segel Dewa Ilusi. Segel Dewa Raksasa merobek langit. Segel Dewa Ilusi adalah salah satu rahasia terkuat klan bayangan surgawi. Melihat keempatnya bertarung mati-matian, Yang Xiaotian mengerahkan 3,6 juta untai kekuatan hukum Raja Kekacauan dari keilahian kegelapannya. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat. Gelombang kekuatan kekacauan yang tak berujung melolong keluar dari Yang Xiaotian. 3,6 juta helai hukum Raja Kekacauan berdiri di antara langit dan bumi. Setiap helai bagaikan pilar kekacauan yang menopang surga. Di bawah infus kekuatan hukum kekacauan, ki pedang dari domain pedang meraung lebih ganas, kekuatannya sekarang lebih dari 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Pedang ki langsung menembus semua segel Dewa Ilusi dan meledakkan semua bayangan ilusi. Keempat ahli klan bayangan surgawi terjatuh dari kehampaan, tubuh mereka jatuh ke bawah, mereka menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan. Raja Hukum Kekacauan, dan jumlah mereka ada 360.000. Lalu mereka berempat terjatuh ke tanah, mata mereka terbelalak tak percaya, tubuh mereka penuh dengan lubang bekas pedang. Yang Xiaotian mendekati keempat pria itu, tatapannya dingin saat menatap mereka. Yang Xiaotian tentu saja bukan anak yang naif dan baik hati, dan karena lawannya berniat membunuh, dia tidak merasa perlu menunjukkan belas kasihan. Setelah berhadapan dengan keempat lelaki itu, Yang Xiaotian memeriksa artefak dewa angkasa mereka, dan api dewa membakar abis mayat-mayat itu, lalu, dia mengarahkan pandangannya ke teratai suci takdir purba di tengah danau. Pada saat itu, cahaya dari teratai suci takdir primordial tumbuh lebih kuat. Cahaya 9 warna hampir menerangi seluruh lembah rahasia surgawi. Ada orang lain yang mencoba masuk, suara Master Ding terdengar. Kali ini level kekuatan Kaisar Surgawi. Mendengar ini, Yang Xiaotian mengangguk dan tanpa ragu, memanggil diagram formasi Iblis Sein kebenaran, menghindari berbagai batasan, lalu tiba di tepi danau. Teratai suci takdir primordial biasanya tersembunyi di bagian terdalam danau, dan sekarang muncul ke permukaan selama transformasinya, sekarang telah sepenuhnya berubah, tetapi mendapatkan teratai suci takdir primordial bukanlah tugas yang mudah. Namun, bagi Yang Xiaotian, yang memiliki tubuh dewa takdir surga primordial dan 15 takdir surga primordial, itu tidak sulit. Yang Xiaotian segera mengaktifkan kekuatan tubuh dewa takdir surga purba dan 15 takdir surga purba, menyelimuti seluruh danau,
lalu dengan satu tangan, dia menarik teratai suci takdir purba dari tengah danau ke tangannya. Melihat lotus suci takdir primordial di tangannya, yang memancarkan cahaya 9 warna, Yang Xiaotian merasakan gelombang kegembiraan. Lotus suci takdir primordial ini tak tertandingi oleh obat-obatan suci jutaan tahun. Dengan teratai suci, kultivasinya dapat meningkat pesat, dan tubuh dewa takdir surga primordialnya juga dapat ditingkatkan pesat. Merasakan aura kaisar surgawi mendekat dengan cepat, Yang Xiaotian menempatkan teratai suci takdir primordial ke dalam kuali surgawi naga hijau dan terus terbang menuju bagian yang lebih dalam dari formasi surgawi rahasia surgawi. Tak lama setelah Yang Xiaotian pergi, sesosok tubuh turun ke tempat Yang Xiaotian dan keempat anggota klan bayangan surgawi bertarung. Saat orang ini mendarat, bagaikan gunung dewa kuno yang runtuh, menggetarkan tanah, dan darinya terpancar kekuatan dewa yang mengerikan. Deng Zijian dan yang lainnya baru saja ada di sini. Bagaimana mereka bisa menghilang? Dan, obat ajaib itu seharusnya ada di sekitar sini. Orang itu tidak lain adalah pemimpin klan muda dari klan bayangan surgawi, Shadow Deng Yuanming. Ia mengamati pemandangan dan sekitarnya, matanya penuh kecurigaan, lalu dari belakangnya muncul Dewa Agung, menyelimuti area tersebut dan dengan tajam merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Kekuatan Ki Pedang yang sangat kuat. Dan kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan. Di domain surgawi, hanya sedikit yang mampu mengendalikan kekuatan kekacauan. Dia melihat ke arah bagian yang lebih dalam dari formasi surgawi rahasia surgawi, lalu dengan hati-hati terbang maju. Sementara itu, Yang Xiaotian memanggil diagram formasi iblis Sein kebenaran, melanjutkan menuju bagian yang lebih dalam dari formasi surgawi rahasia surgawi. Akan tetapi, meskipun dia memiliki diagram formasi iblis Sein kebenaran untuk menerobos batasan Grid Array, semakin jauh dia melangkah, semakin kuat pula kekuatan dominator yang menyebar luas, Yang Xiaotian tidak mampu menahannya, dan akhirnya harus bergantung pada kekuatan Master Ding untuk mencapai akhir formasi surgawi rahasia surgawi. Di ujungnya, berdirilah sebuah istana besar yang menjulang tinggi. Takdir. Pada pintu gerbang istana, terukir kata, takdir, yang memiliki kekuatan agung, alamiah dan agung, memancarkan kekuasaan atas dunia. Melalui karakter-karakter itu, Yang Xiaotian bahkan dapat melihat sosok penguasa takdir yang menjulang tinggi di atas semua surga dan menghina semua dewa. Yang Xiaotian mengoperasikan tubuh dewa takdir surga purba, menempelkan kedua telapak tangannya pada karakter, takdir, di gerbang istana. Seketika, karakter itu bersinar terang dan gerbang pun perlahan terbuka. Saat gerbang terbuka, kekuatan yang familiar mengalir keluar dari dalam. Yang Xiaotian berjalan memasuki aula besar. Di dalam aula itu berdiri sebuah patung dewi cantik, sedang memegang vas batu giok di tangannya. Pandangan Yang Xiaotian tertuju pada vas giok itu. Bab 915 Dewa Pedang Berjubah Putih Siebuhui patung dewi cantik itu tidak diragukan lagi merupakan gambaran dari penguasa takdir. Di tangannya, vas batu giok itu memancarkan aura kesempurnaan murni. Giok murni sempurna, seru Yang Xiaotian dengan terkejut. Flawless Pure Jade merupakan salah satu jenis giok dewa yang paling langka, yang menurut legenda, beberapa bodhisattva di bawah Buddha digunakan untuk membuat artefak dewa. Saya tidak menyangka Flawless Pure Jade ada di alam ini, kata Master Ding sambil melihat vas giok itu. Isi di dalam vas itu pastilah air suci takdir primordial. Air suci takdir primordial, Yang Xiaotian hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia membungkuk 3 kali kepada patung itu sebelum maju untuk mengambil vas batu giok dari tangannya. Vas giok itu masih memiliki batasan, untuk membukanya diperlukan kekuatan takdir. Yang Xiaotian menggunakan kekuatan takdir langit purba untuk membuka vas giok itu. Saat vas giok terbuka, sinar cahaya suci segera memancar keluar. Di dalam vas batu giok itu terdapat air suci takdir primordial, murni dan transparan, berkilauan dengan cahaya suci. Dan itu hanya seukuran kolam kecil. Awalnya, Yang Xiaotian mengira mungkin hanya ada sedikit air suci takdir primordial di dalam vas itu. Melihat isi kolam kecil di dalamnya, dia benar-benar tercengang. Dengan begitu banyak air suci takdir primordial, tidak bisakah pohon dewa takdirnya berevolusi sepenuhnya menjadi pohon kehidupan takdir primordial? Begitu pohon dewa takdirmu berevolusi menjadi pohon kehidupan takdir primordial, kata Guru Ding sambil terkekeh, kamu bisa menggunakan air suci takdir primordial yang tersisa untuk mandimu. Yang Xiaotian tersenyum. Karena air suci takdir primordial begitu berharga, menggunakannya untuk mandi, tentu saja, tidak terpikirkan. Air suci takdir primordial,
seperti air suci Dao Surgawi, merupakan harta langka untuk dikultivasikan, meminumnya setiap hari akan melembutkan tubuh dan jiwanya. Yang Xiaotian dengan hati-hati menyimpan air suci takdir primordial dari vas batu giok. Akan tetapi, dia tidak bisa menyiram pohon dewa takdir dengan terlalu banyak air suci takdir primordial sekaligus. Karena pohon itu tidak dapat menyerap semuanya, dia hanya bisa menyiramnya dengan seteguk setiap hari. Selama dia menyirami pohon dewa takdir dengan seteguk air suci takdir primordial setiap hari, pohon itu akan berevolusi menjadi pohon kehidupan takdir primordial dalam waktu sekitar 3 tahun. Yang Xiaotian melihat ke sudut lain aula. Kemudian, di ruang rahasia aula tersebut, Yang Xiaotian menemukan sebuah buku rahasia. Buku itu, memang, adalah Divine Martial Arts. Akan tetapi, itu berbeda dari seni bela diri surgawiyah yang awalnya ia kembangkan, itu tampak lebih ditingkatkan, lebih mendalam, dan lebih kuat. Yang Xiaotian mulai menelitinya. Setelah 1 kali membaca, Yang Xiaotian telah menghafalnya sepenuhnya dan memahaminya sepenuhnya. Dia menyimpan buku Divine Martial Arts. Lalu, dia menyeberangi aula untuk mencapai halaman belakang. Di sana, ia menemukan danau kecil lainnya, tetapi danau itu kosong. Makhluk di danau itu pasti sudah pergi, kata Guru Ding. Kiri, Yang Xiaotian terkejut. Danau itu pasti dihuni oleh sejenis binatang surgawi. Namun, ia berhasil menembus batasan yang ditetapkan oleh penguasa takdir dan meninggalkan danau ini, jelas Master Ding. Dan ia telah pergi beberapa waktu yang lalu. Makhluk ini penting karena telah melanggar batasan danau, kata Yang Xiaotian sambil mengangguk. Melanggar batasan yang ditetapkan oleh Destiny Dominator tidak diragukan lagi merupakan hal yang signifikan. Dia tidak tahu jenis binatang surgawi apa itu. Akan tetapi, karena ia dipelihara di danau, kemungkinan besar ia adalah binatang surgawi tipe air. Yang Xiaotian berkeliling sedikit lebih jauh dan, tidak menemukan yang lain, dia akhirnya meninggalkan istana penguasa takdir. Namun, lembah rahasia surgawi sangat luas, dan setelah meninggalkan istana, Yang Xiaotian terus mencari kayu surgawi rahasia surgawi. Tidak lama setelah Yang Xiaotian memulai pencariannya terhadap kayu surgawi rahasia surgawi, dia merasakan kekuatan ki pedang yang menakjubkan. Mengikuti arah pedang ki, dia berjalan ke arahnya dan setelah mencapai daerah pegunungan tertentu, dia melihat pedang ki memenuhi langit, berputar-putar seperti naga dan memancarkan aura klan panjang yang menakjubkan. Ternyata itu adalah 3 formasi pedang klan panjang. Yang Xiaotian tidak menyangka akan ada 3 formasi pedang klan panjang seperti itu di lembah rahasia surgawi. Terlebih lagi, 2 formasi telah mengembangkan domain pedang. Ketiga formasi pedang klan panjang ini pasti hasil karya anak itu, Xie Buhui, kata Master Ding. Xie Buhui. Yang Xiaotian berpikir, dewa pedang berjubah putih, Xie Buhui. Sepanjang zaman kuno di domain surgawi, telah muncul banyak sekali master pedang Dao, tetapi dewa pedang berjubah putih Xie Buhui jelas termasuk dalam kategori yang paling memukau. Ada banyak legenda tentang Xie Buhui. Beberapa mengatakan dia adalah putra leluhur klan Long, yang lain mengatakan dia bukan dari domain surgawi tetapi dari domain chaos. Itulah anak itu, kata Master Ding, dia adalah seorang pencinta yang penuh gairah. Di masa mudanya, dia tergila-gila pada gadis takdir, tetapi sayangnya, mereka berdua tidak berakhir bersama. Kemudian, gadis takdir pergi ke domain kekacauan dan menghilang. Apa yang terjadi dengan Dewa Pedang Xie Buhui selanjutnya? Tanya Yang Xiaotian. Kemudian, dia pergi ke domain iblis tanpa batas, kata Master Ding dengan nada aneh, dia memeluk jalan iblis. Dan menjadi iblis pembantai dari domain iblis tanpa batas. Hati Yang Xiaotian hancur. Namun, tampaknya Guru Ding tidak ingin berbicara lebih jauh tentang Dewa Pedang berjubah putih Xie Buhui. Yang Xiaotian tidak bertanya lebih jauh dan mendekati 3 formasi pedang klan panjang untuk mulai memahaminya. 3 formasi pedang klan panjang sangat mendalam, dan Yang Xiaotian menghabiskan beberapa bulan untuk memahami sepenuhnya ketiga formasi tersebut. Setelah memahaminya sepenuhnya, di bawah perlindungan Guru Ding, dia memasuki salah satu domain pedang dan mulai berintegrasi dengan domain pedang. Karena Yang Xiaotian telah sepenuhnya memahami ketiga formasi tersebut, integrasinya berjalan lancar, dan dalam waktu kurang dari sebulan, ia berhasil menyatu dengan yang satu, lalu mulai mengintegrasikan yang kedua. Setelah dia berhasil menyatukan domain pedang kedua, domain pedang tak terukurnya akhirnya berhasil menembus alam pencapaian kecil. Saat itu, dia telah mencapai terobosan di 2 domain pedang utama menuju alam prestasi kecil.
Berpikir mengenai 13 domain pedang yang masih perlu ditingkatkan, Yang Xiaotian merasa sakit kepala, karena dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan ke-15 domain pedang ke pencapaian kecil. Akan tetapi, karena tanah leluhur iblis memiliki formasi pedang terbanyak di negara pedang, begitu dia tiba di sana, dia dapat melanjutkan pencarian di negara pedang. Yang Xiaotian meneruskan pencarian kayu surgawi rahasia surgawi. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya menemukan hutan surgawi rahasia surgawi di puncak gunung jauh di dalam lembah rahasia surgawi. Kayu surgawi rahasia surgawi tampak seperti pohon biasa dan sangat sulit dibedakan, jadi beruntunglah Yang Xiaotian memiliki pohon Dewa Takdir. Dengan kekuatan pohon Dewa Takdir, ia dapat menemukan kayu surgawi rahasia surgawi ini. Setelah menemukan kayu surgawi rahasia surgawi, Yang Xiaotian tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan formasi surgawi rahasia surgawi. Karena cahaya teratai suci takdir primordial telah menghilang beberapa bulan lalu, banyak ahli yang datang ke lembah rahasia surgawi telah pergi, namun, ketika Yang Xiaotian muncul, Hong Feng dan Huang Yan masih menunggu di luar. Melihat Yang Xiaotian keluar, hati ketiganya yang khawatir akhirnya menjadi tenang. Demikianlah, mereka kembali ke istana surgawi langit dan bumi bersama-sama. Setelah menemukan katak darah Taibai dan kayu surgawi rahasia surgawi, Yang Xiaotian berencana untuk kembali ke rumah surgawi langit dan bumi terlebih dahulu untuk menyelesaikan kedua tugas ini dan menerima hadiah. Kemudian, ia akan mengasingkan diri untuk berkultivasi di rumah surgawi langit dan bumi guna memurnikan dan mengasimilasi teratai suci takdir primordial dan semua obat surgawi yang ada di tubuhnya. Setelah itu, dia akan menanyakan lokasi domain pedang lain di benua terpencil dan kemudian menuju ke tanah leluhur iblis untuk mengumpulkan dua bagian terakhir prasasti waktu surgawi. Bab 916, Iblis Dunia Kekacauan. Belum mati perahu Hanhai bergerak zigzag tak terduga, jadi meskipun Yang Xiaotian bisa mengendarainya sendiri, mengundang orang lain untuk ikut dengannya agak memalukan. Oleh karena itu, ketika beberapa orang kembali ke rumah surgawi langit dan bumi bersama-sama, Yang Xiaotian menaiki kapal terbang kerajaan surgawi abadi milik putri ketujuh Huang Yan. Di dalam pesawat terbang, Yang Xiaotian mencoba mengolah seni bela diri takdir surgawi yang diperolehnya dari penguasa takdir. Yang membuatnya lega, versi seni bela diri takdir surgawi yang disempurnakan ini lebih mudah dipraktikkan dan jauh lebih efektif daripada versi sebelumnya. Sambil melanjutkan, Yang Xiaotian mencoba mengolah 4 teknik sekaligus, teknik melahap surga, teknik naga awal kuno, dan 2 teknik lainnya. Kecepatan kultivasinya agak lebih cepat dari sebelumnya. Selama perjalanan, Yang Xiaotian mengonsumsi buah dewa takdir, air suci dao surgawi, dan air suci takdir primordial untuk kultivasinya, sesekali mempelajari keterampilan unik dari Raja Iblis Kekacauan dan leluhur suci klan Iblis. Di waktu luangnya, ia akan memainkan sitar atau berlatih pedang dengan Master Hong Feng dan Dong Fang Ao. Kapanpun Yang Xiaotian memainkan sitar atau berlatih pedang, putri ketujuh Huang Yan berdiri di samping, menyaksikan dengan terpesona. Akan tetapi, sebelum kelompok itu dapat kembali ke istana surgawi langit dan bumi, berita menyebar dari benua terpencil bahwa leluhur klan Dewa Makanan telah mengajukan tantangan kepada penguasa langit dan bumi, yang menjadi latar pertarungan 40 tahun kemudian. Itu akan terjadi tepat setelah pertempuran di Gunung Surga. Dan tempat yang ditunjuk untuk tantangan itu tidak lain adalah puncak Severing Heaven. Mendengar berita itu, Desolate Kontinen menjadi heboh dengan kegembiraan. Ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya mengetahui hal ini, mereka semua terkejut. Dulu, leluhur klan Dewa Makanan bukanlah tandingan tuan rumah. Sekarang, dia malah ingin menantang tuan rumah. Dong Fang Ao mengerutkan kening. Dikatakan bahwa leluhur klan Dewa Makanan telah mengolah tubuh surgawi pemakan hingga batas maksimalnya, kata putri ketujuh Huang Yan dengan serius. Selain itu, dia telah menerima warisan sejati dari iblis dunia kekacauan, dan kultivasinya telah meningkat pesat. Setan dunia kekacauan, Hong Feng dan Dong Fang Ao sama-sama terkejut. Raja Iblis Kekacauan memiliki 2 murid utama, satu adalah leluhur Iblis Desolate, dan yang lainnya adalah Iblis Dunia Kekacauan. Chaos World Demon merupakan junior dari Desolate Demon Ancestor, tetapi tingkat kultivasinya tidak kalah dengan Desolate Demon Ancestor. Tanpa diduga, leluhur klan Dewa Makanan telah menerima warisan sejati dari Iblis Dunia Kekacauan. Huang Yan mengangguk dengan wajah serius, dia telah mengolah teknik Iblis Dunia Kekacauan dari Iblis Dunia Kekacauan, dan konon dia telah mencapai alam di mana semua benda adalah iblis.
Alam yang segala sesuatunya adalah iblis merupakan level paling tinggi dalam teknik iblis dunia kekacauan. Lagi pula, ada kemungkinan bahwa Chaos World Demon masih belum mati, imbuh Huang Yan. Iblis dunia kekacauan belum mati. Wajah Dongfang Ao berubah warna. Pada zaman dahulu kala, iblis dunia kekacauan menyebabkan kekacauan di antara manusia, penguasa langit dan bumi, leluhur Liang Li dari Akademi Keitian, dan penguasa takdir bersama-sama menekan iblis dunia kekacauan, melemparkannya ke sungai air lemah. Sungai air lemah, dikenal sebagai tempat mengubur semua dewa dan Buddha. Siapapun yang terjatuh ke sungai Weakling Water akan dikutuk. Jika iblis dunia kekacauan tidak mati, niscaya itu akan menjadi berita yang mengerikan. Jika iblis dunia kekacauan tidak mati, maka itu masalah serius. Hong Feng juga mengerutkan kening dalam-dalam. Kemunculan leluhur klan Dewa Makanan saja sudah cukup membuat pusing, jika iblis dunia kekacauan masih hidup, wilayah surgawi kemungkinan akan menjadi semakin kacau. Di masa lalu, penguasa langit dan bumi, leluhur Akademi Keitian, dan penguasa takdir dapat bergabung untuk menekan iblis dunia kekacauan, namun kini leluhur Liang Li dari Akademi Keitian dan penguasa takdir sudah tidak hadir lagi. Penguasa rumah mereka, sang penguasa langit dan bumi, mungkin akan kesulitan untuk bertahan hidup sendirian. Chaos World Demon, gumam Yang Xiaotian. Dia pernah melihat penyebutan leluhur iblis desolate dan iblis dunia kekacauan dalam catatan yang sebelumnya dia peroleh dari Raja Iblis Kekacauan. Karena leluhur klan Dewa Makanan telah menantang penguasa langit dan bumi, dan sangat mungkin iblis dunia kekacauan masih hidup, semua orang kehilangan minat untuk bermain sitar atau mendiskusikan ilmu pedang selama perjalanan mereka. Yang Xiaotian mengintensifkan upaya kultivasinya. Tak lama kemudian tersiarlah kabar bahwa sang penguasa langit dan bumi telah menyetujui tantangan yang diajukan oleh leluhur klan Dewa Makanan. Benua terpencil itu riuh dengan kegembiraan. Ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya kembali ke rumah surgawi langit dan bumi, semua murid tengah mendiskusikan masalah tersebut. Ada yang gembira dan gembira, ada pula yang gelisah dan gelisah. Yang Xiaotian dapat dengan jelas merasakan bahwa suasana rumah surgawi langit dan bumi telah sedikit berubah dari sebelumnya. Sesampainya di aula misi, Yang Xiaotian menyerahkan katak darah Taibai dan kayu surgawi rahasia surgawi, menerima hadiah berupa obat surgawi, lalu berpisah dari guru Hong Feng dan yang lainnya, masing-masing kembali ke gua tempat tinggalnya sendiri. Setelah kembali ke guanya, Yang Xiaotian tidak berminat untuk berkultivasi tetapi malah pergi ke gua tempat tinggal gurunya, sang penguasa langit dan bumi. Saat tiba, kakak laki-lakinya, penguasa Zhao Ming dari darah pucat, juga ada di sana. Keduanya gembira melihat Yang Xiaotian. Kau melakukannya dengan baik, nak. Kau pergi ke Akademi Keitian dan memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, membuat mereka kehilangan muka. Mari kita lihat apakah orang-orang puitis itu berani menyebut kita kasar lagi, kata Zhao Ming sambil tertawa. Yang Xiaotian menjawab sambil tersenyum, saya hanya beruntung bisa mengalahkan mereka. Penguasa langit dan bumi tertawa dan berkata, kemenangan adalah kemenangan, tidak ada yang namanya keberuntungan atau tidak beruntung. Lalu dia menambahkan, akhir-akhir ini, wilayah surgawi sedang tidak tenang. Kamu harus berhati-hati saat menjelajahi dunia. Ini adalah referensi pada hal-hal yang berkaitan dengan klan Dewa Makanan. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan melakukannya. Yang Xiaotian mengangguk, duduk, lalu bertanya, Tuan, tentang pertempuranmu yang akan datang dengan leluhur klan Dewa Makanan. Penguasa langit dan bumi terkekeh dan berkata, apakah kamu khawatir tuanmu akan kalah? Dan kemudian dia meyakinkan, jangan khawatir, bahkan jika Dewa Makanan tua itu telah mengolah teknik iblis dunia kekacauannya sampai ke titik di mana semuanya menjadi iblis, aku masih bisa mengalahkannya. Dia berbicara tentang kekalahan, bukan pembunuhan. Jelas, dia tidak yakin bisa membunuh leluhur klan Dewa Makanan. Tetapi, aku mendengar bahwa iblis dunia kekacauan mungkin masih hidup, Yang Xiaotian mengungkapkan kekhawatirannya. Mendengar tentang iblis dunia kekacauan, ekspresi Zhao Ming juga menjadi serius. Senyuman menghilang dari wajah penguasa langit dan bumi saat dia berkata, jangan khawatir, bahkan jika iblis dunia kekacauan masih hidup, mengalahkanku bukanlah tugas mudah baginya. Kendati telah mendapat kepastian ini, Yang Xiaotian masih bisa merasakan ketidakpercayaan tuannya. Memang, saat itu, dia, Liang Li, dan penguasa takdir bekerja sama untuk menaklukkan iblis dunia kekacauan. Sekarang, sendirian, dia tidak yakin akan berhasil melawan iblis dunia kekacauan. Di balik klan Dewa Makanan, pasti ada iblis dunia kekacauan.
Klan Dewa Makanan dan klan Bayangan Surgawi telah membentuk aliansi. Zhao Ming bersuara serius, dan sangat mungkin iblis dunia kekacauan adalah orang yang mengatur persatuan ini. Yang Xiao Tian terkejut, klan Dewa Makanan dan klan Bayangan Surgawi telah membentuk aliansi. Berhadapan dengan klan Dewa Makanan sendirian saja sudah sulit, tapi jika melibatkan klan Bayangan Surgawi, masalahnya malah bertambah besar. Dikatakan bahwa klan Dewa Makanan juga berusaha bersekutu dengan klan Setan Darah Langit Perak dan Sekte Setan Dunia Bawah. Zhao Ming melanjutkan, dalam keadaan normal, klan Setan Darah Langit Perak dan Sekte Setan Dunia Bawah tidak akan pernah bergabung dengan klan Dewa Makanan. Tapi kalau Chaos World Demon menjadi perantara kesepakatan ini, itu akan mengubah segalanya. Yang Xiao Tian kembali merasakan firasat buruk. Jika klan Dewa Makanan, klan Bayangan Surgawi, klan Setan Darah Langit Perak, dan Sekte Setan Dunia Bawah membentuk aliansi, domain surgawi akan diselimuti darah dan kekacauan. Di mana Lin Wei dan Chen Changdong? Tanya Yang Xiao Tian. Mereka telah menerima misi dan telah pergi ke tanah leluhur iblis, jawab Zhao Ming. Penguasa langit dan bumi berkata kepada Yang Xiao Tian dan Zhao Ming sambil tersenyum, tidak perlu khawatir. Kita akan menghadapi air saat air itu datang, dan menghadang prajurit saat ia tiba. Ia kemudian bertanya kepada Yang Xiao Tian, bagaimana perkembangan kultivasimu akhir-akhir ini? Jika kamu membutuhkan sumber daya, jangan ragu untuk bertanya kepadaku atau kakak seniormu. Baiklah, saya mengerti, Guru. Yang Xiao Tian merasakan kehangatan di hatinya, lalu dia melanjutkan untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan domain pedang dan susunan pedang. Bab 917 Klan Dewa Makanan tidak akan beristirahat. Penguasa langit dan bumi serta Zhao Ming, setelah mendengar pertanyaan Yang Xiao Tian tentang domain pedang yang dilahirkan oleh susunan pedang, tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Yang Xiao Tian semua yang mereka ketahui. Di benua terpencil saja, ada lebih dari selusin. Berita ini membuat Yang Xiao Tian sangat gembira melebihi dugaannya. Zhao Ming bertanya, adik laki-laki, apakah kamu tidak berencana menggunakan metode melahap dan menggabungkan untuk mengasimilasi domain pedang ini? Metode itu tidak berhasil. Guru juga pernah mencoba metode ini sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menggabungkan domain pedang itu sama sekali. Yang Xiao Tian menatap penguasa langit dan bumi dengan heran. Penguasa langit dan bumi berkata, memang, aku telah mencobanya berkali-kali, dan setiap kali, aku hampir menyerah pada serangan balik dari kekuatan domain pedang itu. Aku tidak berhasil menggabungkannya. Kemudian dia menasihati Yang Xiao Tian, saya tahu kamu sangat ingin meningkatkan kultivasimu, tetapi dalam jalur kultivasi, kamu tidak boleh tidak sabar untuk meraih kesuksesan dengan cepat. Jika kamu tidak sabar, konsekuensi minimal mungkin akan berubah menjadi kegilaan, dan konsekuensi yang parah dapat merusak fondasimu, menghalangi peningkatan lebih lanjut. Baiklah, Guru, saya akan mengingatnya, Yang Xiao Tian mengangguk dan berkata. Setelah itu, Yang Xiao Tian bertanya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tanah leluhur iblis. Dua orang dari istana surgawi surga dan bumi tidak menyembunyikan apapun. Pada akhirnya, penguasa langit dan bumi berkata, aku tahu kau telah mengambil alih tugas teratai transformasi iblis, tetapi kolam transformasi iblis di tanah leluhur iblis sangatlah berbahaya. Lagi pula, tanah leluhur iblis adalah tempat yang sering dikunjungi oleh klan Dewa Makanan, klan Iblis Darah Langit Perak, dan Sekte Iblis Dunia Bawah. Lebih baik tidak pergi ke sana. Tanah leluhur iblis sering dikunjungi oleh klan seperti klan Dewa Makanan dan klan Iblis Darah Langit Perak, dan kekuatan istana Dewa Langit dan Bumi tidak dapat ikut campur. Begitu Yang Xiao Tian memasuki tanah leluhur iblis, jika dia menghadapi bahaya, bahkan istana Dewa Langit dan Bumi akan kesulitan menyelamatkannya. Jangan khawatir, Tuan, kata Yang Xiao Tian. Saya akan memperhatikan keselamatan. Sang penguasa langit dan bumi mengangguk. Guru, kudengar artefak surgawi kekacauan mungkin muncul karena kemunculan Gunung Dao surgawi kali ini, kan? Yang Xiao Tian mengingat dan bertanya. Memang, penguasa langit dan bumi memandang Yang Xiao Tian dan tersenyum. Kemunculan Gunung Dao surgawi ini mungkin memang mengarah pada kelahiran artefak surgawi kekacauan. Karena sebelumnya, setiap 30 juta tahun, artefak surgawi kekacauan akan muncul. Namun, hanya juara pertempuran Gunung Dao surgawi yang dapat memiliki artefak surgawi kekacauan ini. Yang Xiao Tian bertanya-tanya, artefak surgawi kekacauan muncul setiap 30 juta tahun. Ya, penguasa langit dan bumi mengonfirmasi. Setengah hari kemudian, Yang Xiao Tian akhirnya meninggalkan kediaman penguasa langit dan bumi lalu kembali ke kediamannya sendiri.
Dalam perjalanan, Yang Xiaotian tiba-tiba berkata, Tuan Ding, bagaimana menurutmu? Jika Tuan mempraktikkan teknik melahap surga kekacauan milik Raja Iblis Kekacauan, apakah peluangnya untuk menang melawan leluhur klan Dewa Makanan akan lebih besar? Saya mengerti apa yang Anda maksud, tetapi teknik melahap kekacauan surga bukanlah sesuatu yang dapat dikultivasikan oleh siapapun. Untuk mempraktikkan teknik melahap kekacauan surga, seseorang harus memiliki konstitusi surgawi kekacauan, kata Guru Ding. Karena memoar Chaos Demon Lord tidak menyebutkan perlunya Chaos Godhood untuk mempraktikkan Chaos Devouring Heaven teknik, Yang Xiaotian terkejut saat mendengarnya. Jangan pikirkan orang lain sekarang, fokus saja pada peningkatan kekuatanmu, saran Guru Ding. Yang Xiaotian mengangguk. Sekembalinya ke kediamannya, dia mengaktifkan Grand Array di kediamannya dan mulai mengasingkan diri. Hal pertama yang disempurnakannya adalah teratai suci takdir primordial. Dia mengeluarkan teratai suci takdir primordial dari kuali surgawi naga hijau, dan cahaya 9 warnanya memandikannya sepenuhnya. Yang Xiaotian memfokuskan pikirannya lalu menelan seluruh teratai suci takdir primordial. Kekuatan teratai suci takdir primordial sangat besar, sehingga banyak raja dewa tidak berani memakan semuanya sekaligus dan hanya akan memakan kelopak demi kelopaknya. Namun, Yang Xiaotian, dengan 5 tubuh dewa penentang surga dan 2 bingkai dewa raja kekacauan besar, tidak khawatir apakah dia bisa menahannya. Begitu teratai suci takdir primordial memasuki mulutnya, ia langsung berubah menjadi 9 aliran energi yang luar biasa kuat, menderu dan membombardir setiap urat dewa, titik akupuntur, dantian, dan bahkan laut dewa di seluruh tubuh Yang Xiaotian. Di dalam diri Yang Xiaotian, tubuhnya terasa seperti dihantam oleh 9 kali benturan, bergemuruh dan bergetar. Meskipun Yang Xiaotian memiliki 5 tubuh surgawi penentang surga, yang sangat tangguh, dia tetap terhantam hingga seluruh tubuhnya terasa sakit, dan organ-organ dalamnya serta urat-urat surgawinya terasa seperti hendak meledak. Sejak Yang Xiaotian memperoleh beberapa tubuh surgawi penentang surga, sudah lama sejak terakhir kali dia merasakan hal ini. Perasaan seperti mau meledak. Perasaan yang telah lama hilang ini adalah sesuatu yang agak dirindukan oleh Yang Xiaotian. Dia sepenuhnya mengaktifkan teknik melahap surga kekacauan, teknik naga awal kuno, dan seni bela diri surgawi-surgawi, 4 teknik kultivasi utama, secara terus-menerus menyempurnakan dan mengasimilasi kekuatan obat dari teratai suci takdir primordial. Di bawah penyempurnaan kekuatan penuhnya, kekuatan obat dari teratai suci takdir primordial terus berubah menjadi kekuatan keilahian. Akan tetapi, kekuatan obat dari teratai suci takdir primordial terlalu kuat dan dahsyat, tak berujung dan masih membombardir setiap sudut dalam tubuh Yang Xiaotian. Beberapa hari berlalu, dan keadaannya masih sama. Yang Xiaotian menahan rasa sakit dan senang. Di satu sisi, dia menikmati rasa sakit yang terus-menerus menusuk-nusuk organ dalam dan pembuluh darah dewa yang disebabkan oleh kekuatan obat dari teratai suci takdir primordial, sementara di sisi lain, dia menikmati kenyamanan karena kekuatan itu telah disempurnakan. Beruntunglah tubuh surgawi Yang Xiaotian memiliki tingkat penyembuhan yang sangat cepat, jika tidak, pemboman terus-menerus oleh energi teratai suci takdir primordial akan memutuskan semua urat surgawinya. Jika semua urat nadi dewa hancur, akan sulit bagi yang lain untuk pulih. Tentu saja, mengingat kekuatan 5 tubuh surgawi Yang Xiaotian, bahkan jika seluruh tubuhnya hancur, selama jantung dan otaknya masih utuh, dia tidak akan mati dan bisa pulih. Saat kekuatan obat teratai suci takdir primordial terus berubah menjadi kekuatan surgawi, kekuatan Yang Xiaotian terus meningkat. Dia dengan cepat menerobos ke tahap tengah alam ketiga guru surgawi. Setelah itu, ia mulai mendekati puncak tahap tengah alam ketiga guru surgawi. Beberapa bulan kemudian, dia berhasil menembus tahap akhir alam ketiga guru surgawi. Setahun kemudian, ia mencapai puncak tahap akhir alam ketiga guru surgawi. Hampir 2 tahun berlalu, tiba-tiba seluruh tubuh Yang Xiaotian bersinar terang saat ia menerobos penghalang alam keempat guru surgawi, maju dengan lancar ke alam keempat. Setelah menerobos ke alam keempat guru surgawi, kekuatan obat dari teratai suci takdir primordial masih terus berubah menjadi kekuatan keilahian. Ketika lebih dari 2 tahun telah berlalu, Yang Xiaotian akhirnya berhasil menyempurnakan kekuatan obat dari teratai suci takdir primordial. Dan dia juga berhasil menembus tahap tengah alam keempat guru surgawi. Melihat terobosan mulus ke tahap tengah alam keempat guru surgawi, Yang Xiaotian menarik napas lega, namun, dia tidak bersemangat untuk memadatkan hukum kekacauan tetapi terus memurnikan obat surgawi di tubuhnya. Sebelumnya, ia telah memenangkan 3 obat dewa jutaan tahun dari tangan Keitian Dominator,
menyempurnakan satu, dan masih memiliki dua lagi. Setelah menyelesaikan dua tugas, ia menerima 4 lagi. Sekarang, ia memiliki 6 obat dewa jutaan tahun di tangannya. Cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian hendak meneruskan pemurnian obat mujarab itu, putri ketujuh Huang Yan dan gurunya Hong Feng datang menemuinya, sambil berkata bahwa selama bertahun-tahun ini, klan Dewa Makanan telah menyelidiki penyebab kematian keempat pemuda dari klan Dewa Makanan itu. Terlebih lagi, klan Dewa Makanan mulai mencurigai Yang Xiaotian. Mendengar bahwa klan Dewa Makanan mencurigainya, Yang Xiaotian tidak terkejut. Keempat orang itu adalah keturunan langsung dari 4 leluhur jahat besar dari klan Dewa Makanan, dengan bakat luar biasa dan sangat dihargai oleh petinggi klan Dewa Makanan, jadi adik muda harus berhati-hati di masa depan, kata Huang Yan dengan ekspresi khawatir. Di dalam klan Dewa Makanan, status keempat leluhur jahat agung hanya berada di bawah leluhur klan Dewa Makanan. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan pembunuhan terhadap keturunan langsung mereka begitu saja. Bab 918, Buah-buah pohon surgawi alam semesta purba. Selain itu, klan bayangan surgawi juga sedang menyelidiki masalah 4 orang yang terbunuh di lembah rahasia surgawi, kata Hong Feng. Mereka tampaknya juga mencurigaimu. Mendengar bahwa klan bayangan surgawi juga menaruh curiga padanya, Yang Xiaotian tertawa dan berkata, bagus, aku sudah mengetahuinya. Melihat Yang Xiaotian tidak menanggapinya dengan serius, Hong Feng merasa agak tidak berdaya. Kamu masih punya mood untuk tertawa. Sekarang, Yang Xiaotian dapat dikatakan ditandai oleh klan Dewa Makanan dan klan Bayangan Surgawi. Yang lainnya, jika ditandai oleh klan Dewa Makanan, mungkin akan ketakutan setengah mati, namun Yang Xiaotian tampaknya tidak peduli sama sekali. Yang Xiaotian tertawa dan berkata, ketika air datang, buatlah tanggul, ketika tentara datang, buatlah benteng. Jika mereka berani datang, maka aku akan menunjukkan kepada mereka kekuatan putra kekacauan. Huang Yan melihat Yang Xiaotian masih ingin bercanda dan tidak bisa menahan perasaan pasrah, lalu berkata, klan Dewa Makanan, klan Bayangan Surgawi, dan klan Setan Darah Langit Perak, bersama dengan Sekte Setan Dunia Bawah, telah membentuk aliansi. Hati Yang Xiaotian hancur. Mereka memang telah membentuk aliansi pada akhirnya. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat oleh Istana Surgawi Langit dan Bumi. Aliansi 4 klan dari klan Dewa Makanan dan klan Bayangan Surgawi memiliki kekuatan yang sangat tangguh. Klan Dewa Makanan telah bertindak sangat arogan selama beberapa bulan terakhir, kata Hong Feng. Mereka terus berusaha menjerat berbagai kekuatan di domain surgawi. Mereka yang tidak bergabung dengan mereka akan dimusnahkan oleh klan Setan Darah Langit Perak atau dimakan hidup-hidup oleh klan Dewa Makanan. Sekarang banyak sekte dan keluarga di domain surgawi berada dalam keadaan panik. Saat Hong Feng berbicara, dia tampak terbebani. Huang Yan juga berkata, beberapa hari yang lalu, leluhur klan Dewa Makanan dan klan Setan Darah Langit Perak datang untuk berbicara kepada ayahku, Sang Kaisar, dan mencoba membujuknya untuk bergabung dengan mereka. Tentu saja ayahku tidak menunjukkan rasa sopan kepada mereka. Saat mereka pergi, mereka melontarkan komentar kejam, mengatakan bahwa suatu hari nanti, kerajaan surgawi abadi akan hancur karena keputusan ayah saya, ungkapnya. Mendengar ucapan itu, wajah cantik Huang Yan berubah muram. Ekspresi Yang Xiaotian juga menjadi gelap, dia tidak menyangka aliansi 4 klan dari klan Dewa Makanan begitu berani hingga mengancam Kaisar Agung Kerajaan Surgawi Abadi di Istana Kekaisaran. Apa yang dikatakan leluhurmu? Tanya Yang Xiaotian. Pada saat itu, leluhur kita ingin mengambil tindakan dan memusnahkan leluhur klan Dewa Makanan dan klan Setan Darah Langit Perak, tetapi mereka memiliki jimat pelarian leluhur klan Bayangan Surgawi, dan mereka menggunakannya untuk melarikan diri, kata Huang Yan. Jimat pelarian merupakan alat pelarian paling cerdik di domain surgawi. Mendengar bahwa leluhur klan Dewa Makanan dan klan Setan Darah Langit Perak telah melarikan diri menggunakan jimat pelarian, Yang Xiaotian mengerutkan kening. Dengan kekuatan klan Dewa Makanan dan klan Setan Darah Langit Perak yang sudah tangguh, jika mereka juga memiliki jimat pelarian dari klan Bayangan Surgawi, itu akan membuat mereka semakin sulit dihadapi. Hong Feng dan Huang Yan duduk sejenak, mengetahui bahwa Yang Xiaotian ingin berkultivasi, mereka lalu pergi. Melihat kedua sosok itu pergi, Yang Xiaotian merasa sangat sedih. Jangan khawatir, bahkan jika klan Dewa Makanan dan aliansi klan Setan Darah Langit Perak ingin menghancurkan Istana Dewa Langit dan Bumi, itu bukanlah tugas yang mudah, kata Master Ding.
Fondasi dari Heaven and Earth Divine Mansion bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan 4 klan dari klan Dewa Makanan. Selama bertahun-tahun, Heaven and Earth Divine Mansion telah mendidik begitu banyak murid berbakat. Banyak dari bakat ini kini telah menjadi pemimpin klan dari berbagai ras di Divine Domain, kepala keluarga besar. Jika istana surgawi dan bumi menghadapi masalah, sebagian besar dari mereka akan datang untuk membantu. Heaven and Earth Divine Mansion adalah kekuatan terdepan di Divine Domain, merekrut sekelompok murid setiap 100 tahun. Murid-murid ini tersebar di semua benua di Divine Domain, dan melawan Heaven and Earth Divine Mansion sama saja dengan menantang semua benua di Divine Domain. Oleh karena itu, Heaven and Earth Divine Mansion tidak akan runtuh semudah itu. Yang Xiaotian menenangkan dirinya, mengaktifkan pembatasan susunan besar di gua tempat tinggalnya, dan terus memurnikan dan mengasimilasi pengobatan surgawi. Setelah berhasil menembus level keempat Master Surgawi, kecepatannya dalam memurnikan obat surgawi telah meningkat secara signifikan. Dengan demikian, dia dapat memurnikan obat surgawi sejuta tahun hanya dalam waktu 4 bulan. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, Yang Xiaotian telah menyempurnakan dan mengasimilasi ke-6 obat surgawi. Yang Xiaotian tidak hanya berhasil menembus level kelima guru surgawi, tetapi dia juga mencapai tahap pertengahan level 5 guru surgawi. Melihat bahwa dia hanya berhasil menerobos dari tahap pertengahan level guru surgawi 4 ke tahap pertengahan level guru surgawi 5 setelah mengonsumsi 6 obat dewa berusia 2 juta tahun, Yang Xiaotian tidak bisa berkata apa-apa. Setelah menembus level keempat Divine Master, setiap kemajuan berikutnya membutuhkan lebih banyak energi untuk 2 Great Chaos King Divine Frame miliknya. Pada tingkat ini, dia khawatir dia akan membutuhkan 8 obat surgawi 2 juta tahun hanya untuk mencapai tahap tengah Divine Master level 6. Setidaknya dibutuhkan 14 obat dewa berusia 2 juta tahun untuk menerobos ke tingkat ke-7 guru dewa. Adapun mencapai tingkat ke-10 guru surgawi, itu akan lebih sulit lagi. Akan tetapi, beberapa tahun telah berlalu, dan pohon surgawi alam semesta primordialnya seharusnya telah menghasilkan buah surgawi alam semesta primordial sekarang, bukan? Yang Xiaotian segera memeriksa pohon surgawi alam semesta primordial. Seiring berjalannya waktu, pohon surgawi alam semesta purba telah tumbuh setinggi 10.000 kaki, menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi. Cahaya surgawi melonjak di sekitar pohon, aliran ki alam semesta purba terus-menerus keluar dari batangnya. Seluruh pohon surgawi dipenuhi dengan cahaya surgawi. Di antara cabang-cabangnya, buah surgawi alam semesta primordial seukuran kepalan tangan telah tumbuh. Harum buah surgawi alam semesta primordial sungguh memikat, satu hirupan saja dapat membuat pori-pori seseorang terbuka lebar, seakan seluruh tubuh dan jiwanya tengah dibersihkan. Buah surgawi alam semesta primordial. Mata Yang Xiaotian berbinar gembira. Setelah bertahun-tahun perjalanan yang sulit dan pencarian tanah roh bawaan, buah surgawi alam semesta primordial akhirnya tumbuh. Selanjutnya, Yang Xiaotian memeriksa pohon Dewa Takdir dan melihat bahwa, selama bertahun-tahun, pohon itu juga tumbuh dengan luar biasa. Pohon itu setinggi dan semegah pohon Dewa Alam Semesta Purba, cabang-cabangnya yang besar dipenuhi dengan vitalitas yang subur, dan aliran ki takdir bercampur di antara mereka, sementara juga memancarkan aura ki purba. Pohon kehidupan takdir primordial. Pohon Dewa Takdir juga berhasil berubah menjadi pohon kehidupan takdir primordial. Di dahan-dahannya tergantung buah surgawi takdir primordial yang menarik. Tuan Ding, terima kasih, Yang Xiaotian mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ding telah menyiram kedua pohon itu dengan air suci dao surgawi dan air suci takdir purba saat dia sedang menyendiri. Kenapa harus begitu sopan, Guru? Ding tertawa. Jika kamu baik-baik saja, aku juga baik-baik saja, itu baik untuk semua orang. Keringat, mengapa slogan iklan itu terdengar begitu familiar? Sekarang setelah aku memiliki buah surgawi alam semesta purba dan buah surgawi takdir purba, selanjutnya adalah menemukan pohon surgawi waktu, kata Guru Ding sambil tersenyum. Yang Xiaotian mengangguk. Dia masih membutuhkan 2 keping prasasti Dewa Waktu dari tanah leluhur iblis untuk mengumpulkan ke-12 prasasti Dewa Waktu. Akan tetapi, pohon asal surgawi berada di istana asal, dan untuk membukanya, tubuh asal surgawinya harus maju ke lapisan ke-19. Meskipun dia masih memiliki ki asal yang cukup banyak, hanya dengan ki asal saja, tubuh surgawi asalnya tidak akan mampu menembus hingga lapisan ke-19. Carilah buah surgawi asal. Dengan buah surgawi asal yang cukup, tubuh surgawi asal Anda mungkin dapat maju ke lapisan ke-19 dalam beberapa dekade, saran Guru Ding.
Buah surgawi asal bahkan lebih langka daripada buah surgawi alam semesta primordial, dan bahkan asosiasi perdagangan Duobao tidak memilikinya, di mana saya bisa menemukannya. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, pergilah cari Huang muda di kerajaan surgawi abadi. Master Ding berpikir sejenak dan berkata, mengacu pada leluhur kerajaan surgawi abadi, lalu menambahkan, Huang muda memperoleh cukup banyak buah surgawi asal di istana asal saat itu, hanya saja tidak diketahui apakah dia telah memakannya atau belum. Selain Huang muda, seorang bermarga Lin dari klan setan darah langit perak juga memperoleh cukup banyak buah surgawi asal di istana asal saat itu. Jika saatnya tiba, pergilah ke tanah leluhur iblis, ke gudang harta karun markas besar klan iblis darah langit perak dan lihatlah. Kerajaan surgawi abadi, gudang harta karun markas besar klan setan darah langit perak. Yang Xiaotian terbang keluar dari istana dewa langit dan bumi. Sekarang, dia perlu menemukan tempat untuk memadatkan hukum kekacauan. Bab 919, Terobosan tubuh surgawi kekacauan. Setelah menemukan pegunungan tak berpenghuni, Yang Xiaotian pertama-tama mendirikan arai perisai di sekitar area tersebut. Kemudian, ia menghabiskan beberapa upaya untuk membangun beberapa formasi pertahanan dan formasi serangan. Baru kemudian ia duduk bersila di tengah-tengah arai besar, mulai menyalurkan kekuatan surgawi kekacauan untuk memadatkan hukum. Tak lama kemudian, ia meringkas hukum Raja Kekacauan yang pertama. Setelah itu, yang kedua, yang ketiga. 1 bulan kemudian, masing-masing konstitusi surgawi Raja Kekacauan telah berhasil memadatkan 1.020.000 hukum Raja Kekacauan. Di tengah cahaya terang di angkasa luas, kekuatan Dao surgawi berubah menjadi titik-titik hujan emas, terus turun dan menyatu ke dalam tubuh Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengedarkan 4 teknik kultivasi utama teknik melahap surga kekacauan untuk memurnikan dan mengasimilasi kekuatan Dao surgawi yang menyatu ke dalam tubuhnya. Saat ia terus menyempurnakan dan mengasimilasi kekuatan Dao surgawi, cahaya surgawi dari 5 tubuh surgawi utamanya melonjak tanpa henti, saat 4 dewa agung muncul di sekelilingnya. Di sekitar keempat dewa agung ini, aliran Chaos Qi mengalir tanpa henti. Chaos Qi ini berkedip-kedip dengan bintik-bintik cahaya hitam dan putih, seolah-olah sedang mengandung kehidupan baru, menandakan terobosan yang akan segera terjadi ke lapisan ke-10 tubuh surgawi Chaos. Setelah tubuh surgawi kekacauan menembus lapisan ke-10, Qi kekacauannya dapat memadatkan roh kekacauan. 2 hari berlalu, Qi kekacauan menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, tubuh Yang Xiaotian bersinar terang, dan Chaos Qi melonjak liar, bintik-bintik cahaya mengembun menjadi Chaos Spirit. Terlebih lagi, roh kekacauan ini merupakan roh kekacauan gelap berwarna hitam atau roh kekacauan cahaya berwarna putih. Roh kekacauan gelap dan roh kekacauan cahaya memancarkan kehadiran yang menakjubkan. Yang Xiaotian sangat gembira. Pada saat ini, tubuh surgawi kekacauannya akhirnya berhasil menembus lapisan ke-10. Ketika 4 hari telah berlalu dan hujan emas kekuatan Dao surgawi berhenti, tubuh surgawi kekacauan Yang Xiaotian baru saja menembus lapisan ke-11. Saat tubuh surgawi kekacauannya menerobos hingga lapisan ke-11, roh kekacauan ganda tersebut menjadi lebih padat, menyerupai dewa kekacauan mini. Di bawah pengaruh kekuatan Dao surgawi, tubuh fisik dan jiwa Yang Xiaotian kembali menerima peningkatan substansial. Setelah itu, Yang Xiaotian terus memadatkan hukum. Sekarang, dia berada di lapisan ke-5 Master Surgawi, dan masing-masing konstitusi surgawinya dapat memadatkan 1.020.000 hukum lainnya. Ketika 1 bulan telah berlalu dan Yang Xiaotian berhasil memadatkan 1.020.000 hukum, hujan emas kekuatan Dao surgawi turun sekali lagi. Setelah 4 hari, hujan emas kekuatan Dao surgawi akhirnya berhenti total. Setelah menyatu dengan putaran hujan emas kekuatan Dao surgawi ini, tubuh surgawi kekacauan Yang Xiaotian tidak hanya berhasil menembus lapisan ke-12, tetapi juga mencapai puncak awal lapisan ke-12. Merasakan kekuatan tak terkalahkan dari tubuh surgawi kekacauan, Yang Xiaotian tiba-tiba melancarkan pukulan. Seketika, ruang angkasa bergetar. Kekuatan tinju kekacauan yang dahsyat meledakkan lapisan demi lapisan ruang angkasa, menghancurkan semua gunung yang dilaluinya menjadi debu, dan kekuatan tinju kekacauan itu menghantam lautan di ujung bumi. Seluruh lautan terangkat ke langit, berubah menjadi hujan yang menyelimuti langit dan bumi. Hamparan laut yang dahulu tak berujung telah lenyap dari bumi karena kekuatan tinju kekacauan Yang Xiaotian. Dan yang tertinggal di bumi hanyalah jurang yang mengerikan. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh pukulan. Bahkan Guru Ding pun tidak dapat menahan rasa kagum akan kekuatan tinju kekacauan milik Yang Xiaotian saat melihatnya.
Yang Xiaotian belum mengaktifkan hukum kekacauan atau konstitusi surgawi kekacauan, ia hanya menggunakan tubuh surgawi kekacauannya. Namun, tubuh itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jika ia mengaktifkan hukum kekacauan dan konstitusi surgawi kekacauan, seberapa kuatkah itu? Begitu tubuh surgawi kekacauanmu berhasil menembus lapisan ke-19, aku khawatir banyak kaisar surgawi akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulanmu, kata Guru Ding sambil berusaha mempertahankan ketenangannya. Lapisan ke-19, Yang Xiaotian mengangguk. Dia memiliki vena roh kekacauan dan hujan emas kekuatan Dao surgawi. Dia yakin tubuh surgawi kekacauannya akan segera menembus lapisan ke-19. Dan tubuh surgawi alam semesta purba, tubuh surgawi abadi, tubuh surgawi takdir surga purba, dan tubuh surgawi asal semuanya telah mencapai puncak lapisan ke-17 akhir setelah ditempa oleh hujan emas kekuatan Dao surgawi. Yang Xiaotian menyingkirkan susunan agung di sekelilingnya dan kembali ke rumah surgawi langit dan bumi. Ia berencana untuk mengasingkan diri lagi guna memakan buah surgawi alam semesta purba dan buah surgawi takdir purba untuk dikultivasikan, dengan tujuan menerobos ke lapisan ke-18 baik dengan tubuh surgawi alam semesta purba maupun tubuh surgawi takdir langit purba. Akan tetapi, begitu dia kembali ke rumah surgawi langit dan bumi, dia bertemu dengan Huang Yan. Melihat Yang Xiaotian dari jauh, Huang Yan melambaikan tangannya dengan wajah gembira, "Adik Yang." "Kakak Huang." Yang Xiaotian terbang mendekat. Huang Yan ragu sejenak sambil menatap Yang Xiaotian yang berada di dekatnya, ekspresinya sedikit malu, "Adik Yang, tanggal 9 bulan depan adalah hari peringatan berdirinya kerajaan surgawi abadi kita. Pada saat itu, keluarga kekaisaran kerajaan surgawi abadi kita akan mengadakan pesta besar di istana kekaisaran. Leluhur dan ayah kaisar mengirimku untuk mengundangmu, aku hanya tidak tahu apakah kau punya waktu." Yang Xiaotian terkejut, "Hari ulang tahun berdirinya kerajaan surgawi abadi Anda?" "Ya, kerajaan surgawi abadi kita sangat mementingkan festival ini dan merayakannya setiap 10 tahun, kata Huang Yan, lalu menambahkan, "Saya tahu saudara muda yang akhir-akhir ini sibuk berkultivasi. Jika Anda tidak punya waktu, tidak apa-apa." Tepat saat itu, Yang Xiaotian berkata, "Baiklah, kakak Huang, kapanpun kamu berencana untuk pergi, datanglah dan panggil aku saat itu." Dia dapat menggunakan kesempatan itu untuk bertanya tentang buah surgawi asal kepada leluhur kerajaan surgawi abadi. Huang Yan terkejut, dia sudah siap jika Yang Xiaotian menolak. Mendengar persetujuannya untuk hadir membuatnya sangat gembira. "Bagus, aku akan datang dan memanggil saudara muda yang dalam beberapa hari. Saya akan meminta seseorang untuk membalas leluhur dan ayah kaisar sekarang juga." Lalu dia pergi dengan gembira. Setelah Huang Yan pergi, Yang Xiaotian kembali ke gua tempat tinggalnya dan memakan buah surgawi takdir primordial dan buah surgawi alam semesta primordial untuk dikultivasikan. Begitu buah surgawi takdir primordial dan buah surgawi alam semesta primordial menyentuh mulutnya, keduanya berubah menjadi dua aliran deras kekuatan obat yang mengalir ke dalam nadi surgawinya. Kekuatan obat dari buah surgawi takdir primordial lebih dari 10 kali lebih kuat daripada buah surgawi takdir, dan dalam hal kemurnian, ia jauh lebih unggul daripada buah surgawi takdir. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Xiaotian menghabiskan malamnya dengan mengonsumsi buah surgawi takdir primordial dan buah surgawi alam semesta primordial untuk kultivasinya, sementara pada siang harinya, ia merenungkan dan melatih teknik-teknik unggul yang ditinggalkan oleh penguasa iblis kekacauan dan leluhur suci klan iblis. Seiring kemajuan kultivasinya, Yang Xiaotian semakin merasakan sifat mendalam dan tak terduga dari teknik tertinggi yang ditinggalkan oleh leluhur suci klan iblis. Saat Yang Xiaotian tengah berkultivasi, keempat leluhur jahat dari klan Dewa Makanan mendengarkan bawahan mereka melaporkan situasi Yang Xiaotian. "Leluhur jiwa, Yang Xiaotian akhir-akhir ini mengasingkan diri dan berkultivasi di rumah suci langit dan bumi. Kami sama sekali tidak punya kesempatan untuk bergerak," salah satu tetua tertinggi klan Dewa Makanan berkata dengan kepala tertunduk, dengan gugup. Leluhur jiwa adalah salah satu dari 4 leluhur jahat klan Dewa Makanan. Ekspresi leluhur jiwa berubah dingin. Tetua tertinggi klan Dewa Makanan buru-buru berkata, "Namun, kami mengetahui bahwa pada tanggal 9 bulan depan, pada hari peringatan berdirinya kerajaan surgawi abadi, keluarga kekaisaran telah mengundang Yang Xiaotian ke pesta istana kekaisaran mereka, dan dia setuju untuk hadir." "Oh, pada tanggal 9 bulan depan, Yang Xiaotian akan menghadiri pesta di istana kekaisaran kerajaan surgawi abadi." Mata leluhur jiwa berkilat dingin. "Ya, leluhur jiwa. Baiklah, aku mengerti.
Kau boleh pergi sekarang. 2 hari berlalu, dan putri ketujuh Huang Yan datang memanggilnya sementara Yang Xiaotian sedang berkultivasi di gua tempat tinggalnya. Kali ini, selain secara khusus mengundang Yang Xiaotian, Kerajaan Surgawi Abadi juga mengundang Hong Feng, Dong Fang Ao, dan Huang Xinkun. Bab 920, akhir-akhir ini, klan Dewa Makanan semakin merajalela jadi, mereka berangkat bersama. Mereka masih bepergian dengan pesawat udara Putri Huang Yan. Sepanjang jalan, mereka tak henti-hentinya berdiskusi tentang keadaan terkini klan Dewa Makanan, klan Setan Darah Langit Perak, dan klan Bayangan Surgawi. Klan Dewa Makanan akhir-akhir ini semakin merajalela. Beberapa hari yang lalu, mereka membunuh ratusan murid keluarga Dongfang kita di alam Raja Surgawi. Kata Dongfang Ao dengan ekspresi tidak senang. Meskipun keluarga Dongfang adalah keluarga kuno di benua terpencil, hilangnya ratusan pengikut alam Raja Surgawi tetap merupakan pukulan yang menyakitkan. Mereka akhir-akhir ini sangat aktif di Kekaisaran Surgawi kemenangan kita, secara terbuka merekrut banyak keluarga dan sekte dari Kekaisaran kita, sama sekali tidak menghiraukan keluarga Kekaisaran, kata Huang Xinkun, wajahnya juga muram. Semua orang tahu bahwa Kekaisaran Surgawi kemenangan berada di bawah wilayah kekuasaan keluarga Kekaisaran. Di bawah yurisdiksinya terdapat banyak keluarga dan sekte, tetapi sekarang klan Dewa Makanan merekrut dari dalam Kekaisaran. Bukankah ini tindakan terang-terangan untuk melahap wilayah dan pengaruh keluarga Kekaisaran? Ini bukan hanya tentang merekrut keluarga dan sekte dari Kekaisaran Surgawi kemenanganmu. Putri ketujuh Huang Yan berkata dengan marah, mereka bahkan mencoba merekrut banyak jenderal surgawi dari Kerajaan Surgawi Abadi kita. Kerajaan Surgawi Abadi diketahui memiliki 10.000 jenderal surgawi, tetapi dalam 2 tahun terakhir, klan Dewa Makanan telah mengunjungi kediaman hampir 100 jenderal surgawi di Kerajaan Surgawi Abadi dan meninggalkan ancaman serta kata-kata kasar saat meninggalkannya. Sekarang, hal itu telah menyebabkan ketidakstabilan di kalangan rakyat Kerajaan Surgawi Abadi. Meskipun Kerajaan Surgawi Abadi telah memerintahkan penangkapan dan eksekusi para pengikut dan ahli dari klan Dewa Makanan, upaya itu hanya memberikan pengaruh yang minimal. Dilindungi oleh jimat pelarian klan Bayangan Surgawi, anggota klan Dewa Makanan berhasil melarikan diri. Kudengar klan Dewa Makanan ingin menarik Istana Kaisar Surgawi ke dalam aliansi mereka, Hong Feng bersuara dengan khawatir. Mendengar ini, hati Yang Xiaotian mencelos. Apakah Istana Kaisar Surgawi sudah bergabung dengan mereka? Hong Feng menggelengkan kepalanya, belum, Kaisar Surgawi yang sunyi belum memberikan persetujuan. Namun, kudengar bahwa seorang murid Kaisar Surgawi Hanmeng bergaul dengan pemimpin klan muda dari klan Dewa Makanan. Murid Kaisar Surgawi Hanmeng, Yang Xiaotian mengerutkan kening mendengar informasi ini. Sebelum Kaisar Surgawi awal yang agung, ada Kaisar Surgawi Hanmeng, Kaisar Surgawi ke-16 dari Istana Surgawi. Apakah Kaisar Langit Hanmeng tidak tahu bahwa muridnya sedang bersosialisasi dengan ketua klan muda dari klan Dewa Makanan? Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia mungkin tahu, jawab Hong Feng sambil mengangkat bahu. Kudengar beberapa Kaisar Surgawi di Istana Kaisar Surgawi sebenarnya bersedia bersekutu dengan klan Dewa Makanan, tetapi Kaisar Surgawi yang sunyi belum setuju. Begitukah? Mata Yang Xiaotian berkedip karena berpikir. Tampaknya dia perlu meluangkan waktu untuk mengunjungi Istana Kaisar Surgawi dan bertemu dengan banyak Kaisar Surgawi di sana. Perjalanannya tanpa kejadian apapun. Setengah bulan kemudian, mereka tiba di ibu kota Kekaisaran Kerajaan Surgawi Abadi. Kerajaan Surgawi Abadi adalah negara tertua di benua terpencil, dengan warisan yang tak terhitung jumlahnya. Bangunan-bangunan di ibu kota Kekaisaran sangat megah, dan rune formasi surgawi yang tak terhitung jumlahnya dicap di tembok kota. Seluruh ibu kota dipenuhi dengan kekuatan surgawi yang agung. Setelah mengetahui kedatangan Yang Xiaotian dan yang lainnya, Kaisar Surgawi dari Kerajaan Surgawi Abadi telah lama menunggu di luar gerbang kota bersama sekelompok besar ahli. Namun, Hong Feng dan yang lainnya tahu bahwa mereka sedang menikmati kejayaan Yang Xiaotian. Kaisar Surgawi dari Kerajaan Surgawi Abadi benar-benar hadir untuk menyambut Yang Xiaotian, Tuan Muda dari Istana Surgawi Langit dan Bumi. Kunjunganmu telah menghiasi Kerajaan Surgawi Abadi kami dengan penuh kehormatan, Tuan Muda Istana dan para tamu terhormat, Kaisar Surgawi Huang Wanlin mengungkapkan dengan gembira. Yang Xiaotian menanggapi dengan mengepalkan tangan dan tersenyum, Anda terlalu sopan, Kaisar Agung. Hong Feng dan yang lainnya segera membungkuk memberi hormat. Huang Wanlin dengan hangat mengundang Yang Xiaotian dan yang lainnya ke Istana Kekaisaran Kerajaan Surgawi Abadi.
sambil berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Istana dan Tuan Muda pasti lelah karena perjalanan. Saat mereka memasuki ibu kota Kekaisaran Kerajaan Surgawi Abadi, mereka melihat jalanan dipenuhi kerumunan padat tokoh dan pengikut yang kuat di kedua sisi, massa yang luas dan gelap membentang sejauh mata memandang. Tuan Muda Istana, Putra Kekacauan, telah tiba. Putra Kekacauan. Ketika melihat Yang Xiaotian, semua orang di kedua sisi jalan bersorak kegirangan, banyak yang melambaikan tangan dengan bersemangat dan berseru, seakan takut Yang Xiaotian tidak mendengar mereka. Beberapa murid membungkuk hormat kepada Yang Xiaotian, wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Yang Xiaotian terkejut, sama sekali tidak menyangka begitu banyak murid datang dan menyambutnya. Melihat ekspresi Yang Xiaotian, Huang Yan tersenyum dan berkata, "Adik muda Yang, kamu telah mengasingkan diri dan berkultivasi keras selama beberapa tahun terakhir ini, sama sekali tidak menyadari betapa kamu dikagumi oleh para pengikut benua Desolate, bukan?" Hong Feng dan beberapa orang lainnya juga tersenyum. Hong Feng berkata sambil tersenyum, "Saat ini, tidak peduli kota mana yang kau kunjungi, topik yang paling banyak dibicarakan di jalan-jalan dan gang-gang tidak diragukan lagi adalah kau, Putra Kekacauan." Yang Xiaotian tercengang, dia memang mendengar beberapa hal, tetapi dia tetap tidak menyangka akan begitu populer. "Terakhir kali aku pulang, adik perempuanku dan adik perempuanku sama-sama menggangguku untuk mendapatkan berita tentang Tuan Muda Mansion," Dong Fangao menambahkan sambil tertawa. "Bahkan ibuku bertanya tentang urusan Tuan Muda Mansion." Beberapa di antara mereka berbagi senyum nakal dengan Yang Xiaotian. "Apa namanya ini? Ini disebut menarik bagi orang muda dan tua." Melihat senyum menggoda orang-orang di sekitarnya, Yang Xiaotian tidak dapat menahan rasa malu. Di tengah penghormatan penuh semangat dari berbagai murid keluarga di ibu kota Kekaisaran, Yang Xiaotian dan yang lainnya akhirnya berhasil sampai ke Istana Kekaisaran Kerajaan Surgawi Abadi dengan susah payah. Namun, setibanya di istana, dia tercengang melihat gerbang Istana Kekaisaran masih dipenuhi murid-murid keluarga Kekaisaran. Bahkan ada beberapa gadis kecil, masih anak-anak. Putra Kekacauan, sama seperti para murid keluarga di ibu kota Kekaisaran, para murid keluarga Kekaisaran juga berteriak dengan penuh semangat. Wajah Huang Wanlin menunjukkan rasa malu yang mendalam, saat dia berkata kepada Yang Xiaotian, "Aku telah memerintahkan para ini untuk tidak mengganggu Tuan Muda Istana, tetapi aku tidak menyangka mereka masih akan keluar." Yang Xiaotian berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa." Pada saat ini, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun mendekati Huang Wanlin dan membungkuk, sambil berkata, "Ayah Kaisar." Namun, matanya yang berputar-putar tertuju pada Yang Xiaotian sepanjang waktu. Huang Yan sedikit malu, lalu tertawa dan memperkenalkan gadis kecil itu kepada Yang Xiaotian, "Ini adikku, Huang Jing." Kemudian dia berkata kepada gadis kecil itu, "Jinger, ini Tuan Muda Istana yang sering kau bicarakan." Huang Jing menghampiri Yang Xiaotian dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, "Halo, Tuan Muda Istana, nama saya Huang Jing. Kakak ketujuh saya menyukai Anda, begitu pula saya." Huang Yan tersipu malu, sementara semua orang tidak bisa menahan tawa. Di tengah tawa, Yang Xiaotian dan yang lainnya memasuki Istana Kekaisaran Kerajaan Surgawi Abadi. Karena perjamuan dijadwalkan lusa, Yang Xiaotian dan teman-temannya diatur untuk tinggal di Istana Kekaisaran terlebih dahulu. Istana tempat Yang Xiaotian dan yang lainnya tinggal diatur secara pribadi oleh Huang Wanlin, yang juga khawatir Yang Xiaotian mungkin tidak merasa nyaman dan mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mengungkapkan kebutuhan apapun yang mungkin dimilikinya. Yang Xiaotian duduk bersila di dalam Istana Kekaisaran, melanjutkan kultivasinya dengan mengonsumsi buah surgawi takdir primordial dan buah surgawi alam semesta primordial. Keesokan harinya, Huang Yan datang menemui Yang Xiaotian dan Hong Feng, mengajak mereka berjalan-jalan mengelilingi Istana Kekaisaran dan ibu kota Kekaisaran. Akan tetapi, gadis kecil Huang Jing terus memeluk Huang Yan, terus menatap wajah Yang Xiaotian, membuat Huang Yan kehilangan kata-kata. Setan kecil ini. Setelah tinggal di Istana Kekaisaran selama 2 hari, hari berdirinya Kerajaan Surgawi Abadi pun tiba. Akan tetapi, karena perjamuan di Istana Kekaisaran selalu diadakan pada malam hari pada tahun-tahun sebelumnya, malam itu, Huang Yan secara pribadi datang untuk mengundang Yang Xiaotian dan teman-temannya. "Ayah Kaisar seharusnya datang sendiri untuk mengundangmu, tapi malam ini dia juga mengundang banyak tamu lainnya," kata Huang Yan dengan nada meminta maaf. "Kakak, bolehkah aku bertanya siapa lagi yang kamu undang?" Yang Xiaotian bertanya. Huang Yan menyebutkan beberapa orang,
yang semuanya merupakan tokoh lama atau guru dan pemimpin sekte tertinggi di benua Tandus. Hari ini, Tuan Muda Jiuseng dari Akademi Keitian, Zhang Xian, dan Zheng Suyin juga telah tiba, Huang Yan menambahkan setelah ragu-ragu sejenak.